Dua bocah kecil diam-diam lari ke ibu kota saat ayah mereka pergi berlibur, bukan hanya memamerkan pedang mereka, tapi juga mengalahkan musuh. Bahkan anjing yang lewat pun mereka beri makan. Hanya karena mereka adalah putri sang ayah, mereka berbohong bahwa ibu mereka ditawan di ibu kota. Mereka juga menceritakan kisah Chen Xiang membelah gunung untuk menyelamatkan ibunya. Jadi kedua anak itu memutuskan untuk pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan ibu mereka. Saat ini, keduanya sedang menunggangi pedang terbang melintasi pegunungan. Tiba-tiba, adik laki-laki Chu Chen bertanya dengan suara rendah, "Kakak, ayah pernah bilang ibu kota ada di Zhongzhou, kan? Kenapa kita terus terbang di pegunungan?" Kakak Chu Xinwenyan dengan enggan berkata, "Zhongzhou ada di selatan desa Dashu, jadi kita hanya perlu terbang ke selatan." Saat ini, Chu Chen bertanya dengan sedikit keraguan. "Lalu kakak, tahu arah selatan?" Begitu dia berkata, Chu Xin terkejut dan segera mengerem mendadak di udara. Dia mengulurkan jari-jari putih saljunya dan menunjuk ke atas, bawah, kiri, kanan, alisnya yang cantik hampir berkerut. Jelas dia juga tidak tahu arah selatan. Saat ini, Chu Chen melihat hutan di bawah dan bertanya lagi, "Kakak, bagaimana kalau kita kembali dan bertanya pada kakek kepala desa?" Chu Xin mengulurkan tangan kecilnya yang putih salju dan menepuk kepala Chu Chen dengan lembut. Dia memutar matanya dan berkata, "Dasar bodoh, kita akhirnya berhasil keluar. Jika kita kembali sekarang, apakah kakek kepala desa akan mengizinkan kita keluar lagi? Tidak peduli. Mari kita cari tempat yang ada orangnya dan tanyakan saja." Tidak lama kemudian, kedua anak nakal itu akhirnya melihat ke bawah. Ada sekelompok orang yang bergerak samar-samar. Chu Xin bersorak dan menepuk tangannya, pedang pemotong langit segera berbelok tajam dan menuki ke bawah. Chu Chen juga mengikutinya, lalu kakak beradik itu jatuh seperti meteor, tetapi berhenti di udara di tengah jalan dan melihat ke bawah. Terlihat sekelompok serigala hijau tinggi sedang menyerang sekelompok wanita. Salah satu wanita mengenakan pakaian mewah dan berparas cantik. Wanita ini adalah adik dari Kaisar Long Yulou. Dan juga adik ipar dari kakak beradik Chu Xin, Long Yuyue. Dia ditugaskan oleh permaisuri untuk menjabat sebagai kepala negara bagian Lanzhou tempat desa Dashu berada. Dan juga diam-diam merawat kedua anak permaisuri yang belum pernah dilihat selama 3 tahun. Tanpa diduga, dia diserang oleh gerombolan serigala dalam perjalanan. Semua orang berjuang untuk melawan dengan keterampilan bergerak mereka. Tetapi jumlah serigala hijau sangat banyak, padat seperti pembunuh yang tak kenal ampun. Saat ini, Chu Chen dan Chu Chen di udara matanya bersinar. "Kakak, banyak anjing besar, berapa lama ini bisa dipanggang?" Chu Xin juga matanya bersinar. Dia bahkan menjulurkan lidahnya, menjilat bibirnya dan menelan ludah. "Adik, siapkan peralatannya, aku duluan." Chu Xin sudah tidak tahan lagi, dia langsung melompat dari pedang pemotong langit, dan dengan suara gemuruh yang keras. Tanah bergetar dan debu beterbangan. Gerakan yang tiba-tiba itu membuat kedua wanita dan serigala hijau itu ketakutan. Detik berikutnya, terlihat mayat serigala hijau terbang keluar dari asap. Para wanita itu bersorak gembira. Namun, sebelum mereka dapat memahami situasinya, mayat serigala hijau terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat, membuat para wanita itu terkejut. "Apakah Tuan Tanah datang lagi dengan binatang iblis yang lebih kuat?" Seorang wanita berkata dengan nada sedikit gemetar. Wanita terkemuka mengerutkan kening khawatir setelah mendengarnya. Serigala iblis di sini semuanya adalah binatang iblis tingkat 4 yang sebanding dengan 5 kaisar. Mereka masih bisa menahannya, tetapi jika binatang iblis tingkat 5 yang sebanding dengan 5 sekte datang, mereka mungkin akan musnah. Namun, pada saat ini, bayangan hitam lain jatuh dari langit dan mendarat di depan para wanita. Beberapa serigala hijau di dekatnya bahkan terlempar. Namun, ketika debu mereda dan mereka melihat orang yang mendarat, para wanita itu tercengang. Ternyata itu adalah seorang anak yang tampak berusia tidak lebih dari 3 tahun. Dia juga memegang panci besar dan bingkai aneh. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, suara kekanak-kanakan Chu Chen kedengaran oleh semua orang. "Bibi, tolong jaga kuali besar dan alat panggang untukku." Chu Chen melemparkan kuali besar dan alat panggang ke depan mereka. Kemudian dia menerjang kawanan serigala iblis yang buas. "Hati-hati, serigala iblis ini adalah binatang iblis dari alam keempat." Long Yufei terkejut, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Chu Chen melompat ke punggung serigala hijau. Mengayunkan kepalan tangannya yang kecil dan montok, dia memukul kepala serigala hijau dengan satu pukulan. Terdengar suara, kerak. Serigala hijau itu meraung kesakitan dan jatuh ke tanah, kejang 2 kali lalu mati. Seketika semua orang tercengang. Seekor binatang iblis yang setara dengan peringkat kelima kaisar, terbunuh oleh pukulan anak berusia 3 tahun. Saat semua orang ternganga, Chu Chen melesat lagi dan mendarat di kawanan serigala. Kemudian, satu persatu serigala hijau beterbangan, jatuh ke tanah, kejang 2 kali lalu mati. Dan di arah lain, adegan yang sama terjadi. Kali ini mereka melihat serigala hijau, itu adalah seorang gadis kecil berusia 3 tahun yang sangat cantik. Mengayunkan sepasang tangan kecilnya yang putih pucat, dia membunuh serigala iblis satu persatu. Kawanan serigala yang tadinya menindas para wanita kini berjatuhan.
Tumpukan mayat menumpuk tinggi. Yang terpenting, kedua anak ini tidak menunjukkan fluktuasi energi sejati. Mereka bertarung hanya dengan kekuatan fisik. Sungguh mengerikan. Mungkinkah mereka berubah dari pembunuh? Para wanita menelan ludah dengan wajah ketakutan. Saat serigala iblis mulai mundur, terdengar suara aneh dari kejauhan. Langit yang tadinya cerah seketika menjadi mendung. Aneh, kenapa langit tiba-tiba gelap begini? Kedua anak itu menatap dengan mata besar tanpa ekspresi. Tiba-tiba, di langit yang gelap itu muncul bulan darah merah. Semua serigala hijau seketika meraung gila. Aura mereka menjadi lebih ganas. Bulan darah terbit, serigala hijau mengaum di bawah bulan. Ini adalah sekte 10.000 binatang. Long Yufei sangat terkejut, dengan sedikit rasa ngeri. Apakah itu sangat kuat? Chu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Cepat hentikan mereka, agar mereka tidak berubah menjadi darah. Long Yufei tidak menjawab, malah berteriak cemas. Terakhir, dia mengayunkan pedangnya dan menyerang kawanan serigala. Aura yang menembus udara itu terhalang oleh lapisan pelindung merah. Saat ini, bulu serigala hijau mulai memerah. Begitu serigala hijau ini berubah menjadi serigala darah sejati, kekuatan mereka akan meningkat menjadi binatang iblis peringkat kelima. Saat itu, mereka pasti akan mati. Pertahanannya sangat kuat. Pada saat itu, Chu Chen yang berada di dekatnya mendengar percakapan mereka. Dengan rasa ingin tahu, dia mengayunkan kepalan tangannya yang montok dan memukul. Detik berikutnya, lapisan pelindung merah itu retak, kemudian pecah seperti kaca. Pertahanannya tidak terlalu bagus ya. Chu Chen bergumam pelan. Long Yufei dan yang lainnya terkejut luar biasa. Anak kecil ini datang untuk membuat mereka putus asa, kan? Mereka berlima kaisar berusaha sekuat tenaga, tidak sebaik satu pukulan santai dari si kecil ini. Adik, jangan hanya berdiri di sana. Kamu pergi bertahan, aku akan membunuh. Air liurku hampir kering. Sambil berbicara, Chu Xin sudah menerjang ke dalam kawanan serigala yang sedang berubah menjadi darah. Sepasang tangan kecilnya yang putih pucat melambai santai. Segera, satu persatu serigala hijau jatuh ke tanah. Oke, kakak. Chu Chen mengangguk patuh dan datang ke depan para wanita. Dia mengeluarkan kompor dari cincinnya, meletakkan kuali besar di atasnya, lalu mengeluarkan tumpukan kayu bakar dan memasukkannya ke dalam kompor, lalu menyalakannya. Saat api berkobar, Chu Chen mengeluarkan botol kecil dan menuangkan beberapa bumbu ke dalam kuali. Entah bahan apa yang dia gunakan untuk merebusnya. Long Yufei dan yang lainnya ternganga. Anak kecil ini benar-benar membawa barang-barang seperti ini di alam sumi. Lihat gerakan terampil itu, jelas bukan pertama kalinya. Setelah mengisi separuh panci dengan air, Chu Cheng mendatangi bangkai serigala iblis. Dia dengan cekatan menguliti, membuang isi perut, dan memotong serigala iblis itu menjadi beberapa bagian, lalu membuang tulangnya ke dalam panci. Tak lama kemudian, serigala iblis berukuran besar itu selesai diolah. Kemudian dia mendatangi alat pemanggang dan dengan sekali sentuh, alat pemanggang yang tadinya tidak jauh lebih besar dari tubuhnya, ini memanjang hingga 3 kali lipat. Dia menaruh semua daging serigala yang sudah diolah di atas panggangan, lalu mengambil segunung bumbu khusus dari dunia spasial. Setelah itu, dia menoleh ke arah Long Yufei dan berkata, "Bibi, bisakah tolong tusuk dagingnya?" Long Yufei dan yang lainnya akhirnya tersadar. Wajah mereka penuh kekaguman. "Tolong? Ada begitu banyak serigala hijau yang sedang bertransformasi di sekitar sini. Apakah aman bagimu membuat makanan di sini, adik kecil?" Setelah serigala-serigala hijau ini bermutasi, mereka akan menjadi monster tingkat 5, setara dengan Wuzong. Sebaiknya kita bunuh monster-monster itu dulu. Chu Cheng mengusap-usap tangan kecilnya yang berlumuran daging dan berkata, "Tidak apa-apa, kami yang akan menusuk dagingnya. Kakak saja yang pergi membunuh monster." Lalu dia berbalik dan berteriak pada kakaknya, "Kakak, Bibi bilang mereka akan sangat kuat nanti. Ayo cepat bunuh mereka." Chu Xin, dengan tatapan mata yang bersemangat, langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Energi tak terhitung melonjak keluar dari tubuhnya, seketika menyapu seluruh medan perang. Serigala-serigala hijau yang sedang bertransformasi seketika roboh tak bernyawa. Hanya tersisa 2 ekor serigala di arena. Long Yufei tertegun melihat pemandangan itu. Ternyata gadis kecil ini tadi hanya bermain-main. Saat itu, kedua serigala hijau yang tersisa berubah menjadi merah padam, menyelesaikan transformasi mereka. Aura mereka seketika melonjak drastis. Detik berikutnya, kedua serigala merah itu meraung, lalu menyerang Chu Xin dan Long Yufei secara terpisah, seolah ingin melindungi mereka. Para pengawal Long Yufei segera menghalangi jalan di depan Long Yufei. Namun, sesosok mungil muncul di hadapan mereka, mengangkat tangan kecilnya yang berlumuran daging. Dia menampar serigala merah yang menyerang. Kemudian terdengar suara dentuman yang jelas, disertai suara tulang yang patah. Serigala merah itu seketika mengerang kesakitan, terlempar belasan meter sebelum tak bergerak lagi. Chu Cheng tampak kebingungan. "Bibi, kau bilang monster tingkat 5 itu tidak terlalu kuat." Long Yufei dan yang lainnya seketika terpaku dan terdiam lama. Saat itu, Chu Xin juga mengangkat sepiring besar dan menghampiri Chu Cheng, terengah-engah berkata,
Adik, bukankah kau bilang mereka akan menjadi sangat kuat? Akibatnya aku membunuh mereka semua terlalu cepat, sampai darah serigala pun tidak banyak terkumpul. Long Yufei dan yang lainnya menoleh ke belakang dan melihat serigala merah yang menyerang gadis kecil itu sudah terbelah dua. Mereka semakin terkejut. Dari mana kedua anak berusia 3 tahun ini muncul? Masing-masing memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Untuk meredakan kecanggungan, Long Yufei bertanya, kalian mau memanggang daging? Chu Cheng akhirnya tersadar. Ya, tidak peduli kuat atau tidak, yang penting panggang dagingnya dulu. Kemudian dia kembali ke panggangan dan mulai menusuk daging. Dia menoleh dan memanggil Long Yufei dan yang lainnya. Bibi, kalian juga bantu sedikit. Kalian tidak lapar setelah bertarung? Setelah memastikan sekeliling aman, Long Yufei juga mengajak para wanita untuk membantu menusuk daging. Tak lama kemudian, di bawah keahlian memanggang daging Chu Cheng yang mahir, aroma harum segera menyebar. Chu Xin berlari menghampiri. Tanpa sabar dia mengambil sepotong paha ayam dan mulai memakannya. Long Yufei dan yang lainnya mencium aroma itu. Mereka juga tak henti-hentinya menelan ludah. Meskipun mereka hidup dalam kesulitan sejak kecil, mereka belum pernah mencium aroma daging panggang seperti ini. Sungguh harum. Setelah menyelesaikan tusukan daging, mereka pun menyantapnya dengan lahap. Kemudian Chu Cheng mengeluarkan beberapa mangkuk kecil dan mendatangi panci besar. Di dalamnya masih ada darah serigala. Setelah menyesap sedikit, dia menyipitkan matanya. Tak lama kemudian, mereka tidak bisa makan lagi, tetapi yang mengejutkan mereka adalah saudara kandung Chu Chen dan Chu Xin. Masih makan dengan lahap, mereka bahkan melahap seluruh 30 lebih serigala iblis. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa apapun yang dimakan kedua anak itu akan diubah menjadi energi. Kemudian mereka menelan dan menyerapnya. Setelah makan dan minum sampai puas, saudara kandung itu berbaring di tanah. Dengan ekspresi puas, Long Yufei memandang saudara kandung itu dan bertanya, kalian berdua mau kemana? Saudara kandung itu bangkit, aku hampir lupa urusan penting. Chu Chen, yang sedang makan, bertanya, Bibi, apakah ini selatan? Wajah kecil Chu Xin yang halus juga penuh kebingungan. Kakek kepala desa berkata bahwa semua ibu ada di selatan desa, tetapi kami tidak tahu di mana selatan itu. Kami terbang ke sini. Long Yufei terkejut, untuk apa kalian pergi ke sana? Chu Chen berkata dengan sangat serius. Kami akan menyelamatkan ibu kami. Saat itu, Chu Xin mengepalkan tinju kecilnya dan berkata dengan tegas. Menendang ibu ke ibu kota. Seluruh rangkaian gerakan ini sangat menggemaskan, membuat Long Yufei dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Menendang ibu ke ibu kota, bahkan saudara kelima pun tidak punya kemampuan itu. Chu Xin menyilangkan tangan di pinggang dan berkata dengan marah, jangan tertawa, kami sangat serius. Bagi mereka, ibu adalah masalah yang sangat suci. Long Yufei menghentikan senyumnya. Baiklah, ini adalah perbatasan utara wilayah Lan. Untuk pergi ke wilayah Zhong dari sini, Anda harus melewati beberapa wilayah. Bagi para pembudidaya di bawah alam 5 orang bijak, perlu setidaknya 10 tahun untuk terbang ke ibu kota. Chu Xin dan Chu Chen tidak memiliki konsep waktu. Mereka bertanya dengan penasaran, berapa lama 10 tahun? Long Yufei tertegun sejenak. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, daging panggang serigala seperti hari ini cukup bagi kalian untuk makan ratusan ribu ekor. Mendengar ini, Chu Xin dan Chu Chen langsung merosotkan kepala. Long Yufei tertawa terbahak-bahak. Namun, jika ada harta terbang khusus atau formasi teleportasi, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Formasi teleportasi biasanya ada di kota provinsi. Aku akan membawamu ke sana ketika guruku tiba. Aku tidak tahu mengapa, melihat kedua anak ini, aku merasa akrab. Terlebih lagi, kedua anak itu menyelamatkan mereka. Benar? Siapa nama ibumu? Tanya Long Yufei. Chu Chen menoleh ke Chu Xin dan bertanya, kakak, siapa nama ibu kita? Chu Xin mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Aku tidak tahu. Ayah tidak memberitahu kami. Long Yufei terkejut sejenak dan bertanya lagi. Kalau begitu, seperti apa rupa ibumu? Mungkin aku bisa membantumu mencarinya. Chu Chen menoleh ke kakaknya lagi. Kakak, seperti apa rupa ibu? Chu Xin menggaruk rambutnya dan semakin bingung. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat ibu. Long Yufei memandang saudara kandung yang bingung itu dan merasa iba. Lalu berkata dengan lembut. Kalau begitu, kalian ikuti aku ke kediaman kota provinsi Lan. Namun, ada yang tidak ingin aku tiba di kediaman kota. Perjalanan ini mungkin sangat berbahaya. Chu Xin mengepalkan tinju kecilnya yang putih pucat. Tidak apa-apa, kami akan membantu Bibi melawan orang jahat. Tepat pada saat ini, sesosok bayangan menembus udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ekspresi Chu Chen berubah, dan dia mengambil sikap bertarung. Kakak, ada orang datang. Chu Xin menatap kedatangan mereka dengan serius, jauh lebih kuat dari Raja King, dan pada saat yang sama, energi spiritual di dalam tubuhnya bergetar. Gelombang energi spiritual naik ke langit, Long Yufei dan yang lainnya menatap kedua orang itu dengan kaget. Kedua makhluk kecil ini ternyata menyembunyikan kekuatan mereka sebelumnya. Terutama energi yang terpancar dari gadis kecil ini membuat mereka merasakan ketakutan.
melihat energi di tubuh Cusin semakin kuat. Long Yufei melangkah maju dan berkata, "Jangan tegang, itu guruku." Mendengar ini, Cusin menjadi rileks, dan energi di tubuhnya menghilang seperti asap. Sesaat kemudian, seorang wanita tua berambut putih mendarat di depan mereka. Long Yufei dan yang lainnya melangkah maju untuk memberi hormat. "Salam, guru." Wanita tua itu mengabaikan para gadis dan mendongak berteriak, "Siapakah orang bijak yang ada di sini? Karena Anda telah tiba, silakan muncul." Gelombang energi yang barusan menghilang itu sama sekali bukan milik kultivator biasa. Namun, dilihat dari energinya, dia lebih kuat dari saya. Pada saat ini, Chu Chen mengangkat tangan kakaknya Cusin dan berkata dengan polos, "Tidak, tidak, kakakku tidak kuat, dia di sini." Long Yufei juga menunjuk ke arah Cusin dan berkata, "Guru, energi barusan itu berasal darinya." Wanita tua berambut putih itu menatap Cusin dengan penuh ketidakpercayaan. Gadis kecil ini tidak memiliki fluktuasi energi sejati di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia memiliki energi yang begitu mengerikan? Seharusnya muridku salah lihat. Dia menoleh ke Long Yufei dan bertanya, "Aku dengar binatang tua yang menghalangiku itu mengirim muridnya, Suelang, untuk mengejar kalian." Sekarang sepertinya binatang tua itu mencoba mengacaukan pikiranku. Setelah mengatakan itu, dia memuntahkan seteguk darah. Long Yufei terkejut dan melangkah maju untuk menopang wanita tua berambut putih itu. "Guru, Anda terluka?" Wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya, tersenyum lemah, "Tidak apa-apa." Awalnya, dia dan binatang tua dari sekte Wansho setara, tetapi ketika dia mendengar bahwa Suelang mengejar murid-muridnya, pikirannya kacau dan dia diserang secara diam-diam. Dia kemudian memanfaatkan serangan lawan untuk melarikan diri dan baru saja mengejar Long Yufei dan yang lainnya ketika dia merasakan energi yang mengerikan itu. Dia hanya bisa menekan lukanya mati-matian agar musuh tidak melihat kelemahannya. Wanita tua berambut putih itu melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan model yang besar, yang berubah menjadi lebih dari 3 meter panjangnya, dan menyuruh semua orang untuk melompat ke atasnya. "Cepat pergi dari sini." Energi sejati mengalir di dalam tubuhnya, dan benda itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Tidak lama setelah benda itu menghilang, seorang pria tua berambut hijau muncul entah dari mana, menatap tulang-tulang yang berserakan di tanah. Dia sedikit mengernyit. Tepat pada saat itu, sesosok muncul dari kedalaman lembah. Seorang pria berlutut di tanah. "Tuan, Anda harus membalaskan dendam Suelang saya." Pria tua berambut hijau itu bertanya dengan sungguh-sungguh. "Apa yang terjadi?" Pria itu mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah ketakutan, "Semua Suelang telah dibunuh." Kedua anak nakal itu terlalu kejam. Mereka bahkan memanggang dan memakan Suelang saya. Pria tua berambut hijau itu mengernyit lagi. "Anak nakal? Kekuatan mereka yang bisa membunuh semua Suelang pasti luar biasa. Bisakah Anda melihat mereka dari sekte mana?" Pria itu gemetar dan berkata, "Saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Mereka hanya terlihat seperti berusia 3 tahun. Tapi kekuatannya sangat mengerikan." Pria tua berambut hijau itu tercengang dan menoleh ke pria itu, berkata, "Suelang, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Suelangmu? Bahkan tanpa kemampuan Suelang, mereka masih memiliki kekuatan sebanding dengan Kaisar 5. Bahkan bakat yang paling luar biasa sekalipun. Tidak mungkin anak 3 tahun sudah punya kultivasi 5 kaisar," kata pria itu dengan samar. "Ketua sekte, ini benar-benar terjadi. Mereka memang berusia sekitar 3 tahun. Dan akhirnya ada 2 serigala darah yang berhasil berubah bentuk darah, juga oleh 2 anak nakal itu. Dibunuh dengan 1 pukulan." Sementara sang pengendali mantra mengira pria itu menipunya. Segera ia memanggil ular berbisa hijau yang mengarah langsung ke pria itu. Wajah pria itu pucat pasi. "Ketua sekte, apa yang kukatakan benar adanya, aku tidak berani menipumu." Sang pengendali mantra baru saja akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba ia meraih ke udara. Seekor burung kecil yang terbuat dari energi sejati muncul di tangannya. Paruh burung kecil itu terbuka seolah mengatakan sesuatu. Setelah mendengarnya, wajah sang pengendali mantra menunjukkan sedikit keterkejutan dan keraguan. Ia menunduk menatap pria itu dan berkata, "Aku sementara percaya apa yang kau katakan. Hari ini kuampuni nyawamu. Cari dan tebus lagi dalam 7 hari. 7 hari lagi ikutlah bersaing di Yangzhou, Laut Biru." Ia menghilang ke arah Afrika untuk mengejar. Nenek Bai sedang bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya. Namun tiba-tiba ia memuntahkan darah hitam. Long Yufei terkejut besar. "Guru, Anda keracunan." Nenek Bai pura-pura tidak apa-apa dan mengibaskan tangannya. Tapi racun ular sudah mengalir dalam darah, sulit dikendalikan di seluruh tubuh. Kali ini sepertinya aku benar-benar akan mati di Laut Biru ini. Namun saat itu, terdengar suara anak-anak dengan energi bayi, "Nenek mau mati." Tubuh Nenek Bai bergetar. Ia tidak menyangka racun di tubuhnya justru bisa dideteksi oleh 2 anak kecil berumur 3 tahun ini. Long Yufei sangat terkejut, ia menoleh menatap Nenek Bai dan bertanya, "Guru, apakah yang mereka katakan benar?" Nenek Bai terkesiap. "Racun ular itu memang kuat. Yufei, sepertinya aku tidak bisa melindungimu lagi nanti."
Long Yufei terus menggelengkan kepala, air matanya berlinang. Saat itu Cusin dengan tenang berkata, "Kakak ipar jangan menangis. Dengan aku dan adikku di sini, nenek tidak akan mati." Chu Cheng juga mengangguk. "Ya, kami bisa menyembuhkan racun nenek." Kemudian Cusin mengeluarkan botol giok kecil. Ia memberikannya kepada Long Yufei, "Kakak ipar, biarkan nenek meminum pil detoksifikasi ini. Bisa menyembuhkan racun apapun." Long Yufei menerima botol giok itu, mengeluarkan pil putih dan berkata, "Guru, cepat makan." Nenek Bai sedikit terkejut, menerima pil detoksifikasi dan menelannya. Tiba-tiba wajah Nenek Bai menunjukkan keterkejutan. Long Yufei menjalankan teknik kultivasinya. Mengarahkan kekuatan obat dari pil detoksifikasi untuk mengalir ke seluruh tubuh. Sesaat kemudian ia membuka matanya dengan gembira, racun ular di tubuhku benar-benar terobati. Long Yufei sangat gembira mendengarnya. Tiba-tiba Long Yufei mencubit pipi Cusin. Cusin menyeka air liur di wajahnya dan berkata dengan jijik, "Kakak ipar, jangan meludah di wajahku." Long Yufei tertawa geli melihat ekspresi imut si anak. Kemudian ia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah pil detoksifikasi ini kamu racik?" Cusin cengengesan berkata, "Bukan, ayahku yang meraciknya. Aku masih punya banyak, nanti kalau bibi keracunan, aku juga akan bantu bibi menyembuhkannya." Long Yufei tidak tahu harus tertawa atau menangis, dia membaca mantra itu 2 kali dan menepuk kepala kecil Cusin. "Terima kasih atas pil penawar racunmu." Cusin melambaikan tangan kecilnya yang berlumuran darah. "Sama-sama, bibi." Ayah bilang, "Jika ada yang berani berbuat jahat, mereka akan menjadi pembantai level 5. Saat itu, Chu Chen menarik kuncir kuda Cusin dan berbisik mengingatkan, "Kakak, itu pembantai level 7. Level 7 jauh lebih kuat dari level 5. Cusin mengangguk setuju. "Benar juga, kalau begitu pembantai level 7 saja." Long Yufei dan yang lainnya tampak bingung. Apakah itu pembantai level 7? Kakak beradik ini benar-benar menggemaskan. Bai Lao Taijun selesai menggoda dan berkata pada Cusin, "Terima kasih, teman kecil, atas pil penawar racunmu. Di masa depan, jika kamu membutuhkan sesuatu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya." Cusin berkata dengan polos. "Nenek, tidak perlu sopan. Ayah bilang membantu yang lemah, tua, sakit, dan cacat adalah." Sudut bibir Bai Lao Taijun sedikit berkedut. Dia tidak menyangka bahwa sebagai orang suci bela diri yang terhormat, dia suatu hari akan digolongkan sebagai orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Tapi dia tidak peduli dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pil penawar racun ini bisa menghilangkan racun tingkat orang suci bela diri. Pasti obat suci. Mungkinkah ayahmu berasal dari Dandan, seorang alkemis?" Cusin menggelengkan kepala. "Tidak, ayahku selalu tinggal di desa. Dia tidak pernah meninggalkan desa. Dia tidak tahu bahwa Chu Feng, untuk menyucikan mereka, saat benua 9 provinsi. Ditambah lagi, saat itu mereka masih belum punya banyak anak." Bai Lao Taijun menatap kedua anak itu dalam-dalam. Kedua anak ini tidak hanya memiliki bakat yang luar biasa, tetapi juga memiliki ayah yang berbakat luar biasa dan masih lajang. Hanya bisa berteman, jangan sampai menyinggung. Segera dia bangkit dan memandang para pengawal wanita. "Untuk menghindari kekuatan Lanzhou, kita tidak melewati portal teleportasi, melainkan diantar ke perbatasan Lanzhou oleh beberapa kaisar bela diri. Kekuatan Lanzhou tidak mungkin mengetahui hal ini, jadi aku punya alasan untuk menebak bahwa ada pengkhianat di antara kalian." Begitu kata-kata ini keluar, wajah para pengawal wanita berubah drastis. "Tuan, kami adalah murid gerbang pedang surgawi. Kami telah menjaga keluarga kekaisaran selama beberapa generasi. Beranikan kami mengkhianati?" Bai Lao Taijun ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Aku juga tidak ingin percaya, tetapi demi keselamatan VR, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Aku akan menggunakan teknik penggeledahan jiwa padamu. Pengkhianat akan dicabik-cabik, dan keluarganya akan mendapat dukungan penuh dari gerbang pedang surgawi." Mendengar ini, para pengawal wanita mengubah ekspresi mereka. Sekali teknik penggeledahan jiwa digunakan, mereka semua akan menjadi idiot. Cusin memiringkan kepalanya. "Bibi, apakah teknik penggeledahan jiwa ini sangat kuat?" Long Yufei menjelaskan, teknik penggeledahan jiwa dapat mencari ingatan jiwa seseorang, tetapi teknik ini memiliki satu kekurangan, yaitu, orang yang dikenai sihir akan menjadi idiot. Chu Chen bertanya dengan bingung, "Apa itu idiot?" Long Yufei menjelaskan, idiot adalah orang yang terus-menerus tidur dan tidak pernah bisa bangun. Cusin dan Chu Chen segera menunjukkan simpati. "Kasihan sekali." Tiba-tiba, Chu Chen seolah teringat sesuatu dan berkata, "Aku punya pil yang bisa membuat orang mengatakan yang sebenarnya." Bai Lao Taijun yang hendak menggunakan teknik penggeledahan jiwa berhenti dan menoleh ke arah Chu Chen. Chu Chen mengeluarkan setumpuk pil sambil berbicara. "Pilku ini benar-benar bisa membuat orang mengatakan yang sebenarnya. Ayah sengaja membuatkannya untuk kami karena takut ada yang menipu kami." Long Yufei melihat pil itu dengan sedikit terkejut. "Benarkah itu pil kebenaran? Ayahmu juga bisa membuat pil?" Chu Chen mengangguk,
Tentu, ayah tahu banyak. Ayah adalah orang terhebat di dunia. Saat itu, wajah Lao Yu juga tersenyum. Dia menatap Chu Chen dan Jing Liang, senyumnya menjadi lebih ramah. Anak muda, bisakah Anda menjual jimat kebenaran ini kepada kami? Chu Chen menyerahkan jimat kebenaran kepada Lao Yu dan berkata, Paman, ambil saja jika kamu mau. Aku masih punya banyak. Lao Yu tertawa, menerima jimat kebenaran, dan berbalik untuk menyiapkan selembar untuk setiap pelayan wanita. Tiba-tiba, seorang pelayan wanita melompat dari kapal, berusaha melarikan diri. Namun, di atas kapal, sebuah perisai tiba-tiba bersinar. Pelayan wanita itu menabrak perisai dan terlempar kembali. Melihat tidak bisa melarikan diri, dia mengalirkan energi sejatinya di dalam tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuh pelayan wanita itu membengkak dan mengempis dengan cepat. Pada saat yang sama, rantai-rantai keluar dari perisai lain dan seketika mengikat pelayan wanita itu. Lao Yu berseru terkejut, perisai ilahi, perisai pengikat. Kedua perisai ini jauh lebih maju daripada jimat kebenaran. Pengkhianat itu mendengus marah, dasar bocah sombong. Tepat pada saat itu, sesosok kecil muncul di depan pelayan wanita itu dan menampar wajahnya, membuatnya berputar beberapa kali di dek kapal. Setelah berhenti, dia memuntahkan darah segar, yang diantaranya terdapat banyak gigi. Chu Xin menyilangkan tangan di pinggangnya dan melotot marah pada pengkhianat itu, wanita jahat, jangan memarahi kakakku. Jika bukan karena dia tidak ingin membunuh, tamparan ini akan memenggal kepala pengkhianat itu. Sungguh kecepatan yang luar biasa, Lao Yu terkejut. Bahkan dia tidak menyadari bagaimana gadis kecil ini muncul di depan pengkhianat itu. Dia telah berkultivasi selama hampir 1000 tahun dan belum pernah melihat kecepatan tubuh fisik yang bisa mencapai tingkat yang mengerikan seperti itu. Mungkinkah binatang buah serigala darah itu benar-benar dibunuh oleh dua anak berusia 3 tahun ini? Lao Yu teringat kata-kata Long Yufei sebelumnya dan berkata dengan sopan. Dua anak muda, serahkan dia padaku. Ya, Chu Xin dan Chu Chen mengangguk. Lao Yu memeluk pengkhianat itu, mengangkat tangannya, dan menekan kepala pengkhianat itu, menggunakan teknik pencarian jiwa. Seketika, gelombang ingatan membanjiri benak Lao Yu. Beberapa saat kemudian, Lao Yu menarik tangannya, mengangkat pengkhianat itu, dan melemparkannya dari kapal. Kemudian, dengan lambaian tangannya, energi ki yang tak terhitung jumlahnya melesat ke udara, menghancurkan pengkhianat itu menjadi berkeping-keping. Sementara itu, Long Yufei menoleh ke arah kedua anak itu dan menghela nafas. Jika bukan karena bertemu dengan saudara Chu Xin dan Chu Chen, dia mungkin sudah celaka. Dia benar-benar ingin tahu keberadaan seperti apa yang bisa melahirkan dua monster kecil seperti ini. Tiba-tiba, dia teringat panci besar dan alat pemanggang Chu Chen. Dia bertanya tanpa sadar, aku ingat alat pemanggangmu itu juga dibuat oleh ayahmu, kan? Ayahmu juga bisa menempaki? Chu Chen mengangguk berat, tentu saja. Ayahku juga sangat pandai menempaki. Long Yufei tersenyum, menempa pil, menempa senjata, menempaki. Ayahmu benar-benar hebat. Dia pasti keberadaan yang luar biasa di Kyushu. Chu Chen mengangguk berulang kali. Ayahku yang paling hebat. Chu Xin di samping menatap Long Yufei dengan tatapan prihatin. Bibi, kamu cantik sekali. Tapi jangan punya niat pada ayahku ya. Kami sudah punya ibu. Mendengar itu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Long Yufei mengusap kepala kecil Chu Xin. Dasar gadis kecil, mulut besar untuk anak sekecil itu. Chu Xin menepis tangan Long Yufei dan berkata dengan marah, aku serius, Bibi. Jika kamu berani punya niat pada ayahku, aku akan memukul pantatmu. Chu Chen juga mengangkat tangan kecilnya yang gemuk dan mengancam. Ya, aku juga akan memukul. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Akhirnya aku mengejar kalian. Seorang pria tua yang mengenakan jubah hukum berdiri di atas ular hijau raksasa. Mata Lao Yu berkedip, tetapi dengan cepat dia menutupinya, memegangi dadanya dengan ekspresi kesakitan. Long Yufei terkejut, jelas racunnya sudah teratasi. Bagaimana bisa tiba-tiba jadi begini? Chu Xin memandang Lao Yu, lalu memandang tetua berambut hijau di kejauhan, sepertinya mengerti sesuatu. Bergegas ke depan Lao Yu berteriak, Nenek, jangan meninggal. Ada orang jahat datang, kalau nenek meninggal bagaimana dengan kami? Chu Chen bereaksi sedikit terlambat. Tapi aktingnya lebih berlebihan dari Chu Xin, seperti bola daging yang berguling-guling muncul di depan Lao Yu. Menangis terseduh-seduh di depan Lao Yu, Long Yufei sedikit sadar dan berteriak. Serahkan padaku, Bai Zhen. Tetua berambut hijau mencibir, mengulurkan tangan dan mengeluarkan telapak tangan dari kejauhan. Sebuah projektil hijau besar terkondensasi. Saat itu, seberkas cahaya pedang menembus udara. Cahaya pedang itu menembus projektil hijau dan terus maju, muncul di depan tetua berambut hijau dalam sekejap. Tetua itu buru-buru mengeluarkan baju besi pertahanan hijau dari tubuhnya. Cahaya pedang menembus baju besi dan bahu tetua berambut hijau. Darah hijau segar mengucur keluar. Tetua berambut hijau mundur, wajahnya pucat. Sialan, racunmu sudah teratasi? Lao Yu tertawa terbahak-bahak ke langit, lain kali kamu berhutang padaku sekali, kali ini kubalaskan sekali. Kita impas,
Tetua berambut hijau tampak tak percaya, tidak mungkin. Racun ularku, bahkan jika Dan King murni memurnikannya, tidak mungkin membuat penawar begitu cepat. Mendengar kata-kata tetua berambut hijau, Long Yufei dan yang lainnya baru mengerti, mereka masih meremehkan pil penawar dari dua gadis kecil itu, dan juga meremehkan kemampuan ayah mereka dalam memurnikan pil. Lao Yu berkata dengan dingin, tidak ada yang tidak mungkin. Lao Zuo, hari ini adalah hari kematianmu. Dia menggerakkan tangannya, dan puluhan ribu bilah pedang melesat dari belakangnya. Bilah pedang menyerang tetua berambut hijau seperti hujan. Tetua berambut hijau mendengus dingin, ular hijau raksasa di bawah kakinya melingkarinya. Ia melindungi dirinya dengan kedua tangannya, tetua itu mengalirkan energi pedangnya ke dalam tubuh ular hijau. Lapisan cahaya hijau giok muncul di tubuh ular hijau. Semua bilah pedang jatuh di atas cahaya giok, berdenting keras, tidak bisa menembusnya. Saat Long Yufei dan yang lainnya tegang memperhatikan pertempuran antara dua orang suci besar, Chu Xin dan Chu Chen berbisik satu sama lain. Kakak, ular hijau besar itu terlihat sangat enak. Aku belum pernah makan ular. Mata besar Chu Chen juga bersinar. Kakak, aku juga belum pernah makan ular. Ayah tidak pernah membawakan ular pulang. Tapi ular itu berlumuran racun hijau, menjijikan sekali. Aku tidak ingin mengotori tanganku. Chu Xin berbisik sambil memetik benda dari cincin penyimpanannya, untuk menghadapi ular berbisa. Petir dan api seharusnya paling efektif, kan? Chu Chen berulang kali menggelengkan kepala. Tidak, tidak. Petir dan api akan membakar dagingnya. Nanti tidak enak. Mendengar itu, Chu Xin segera mengeluarkan tumpukan jimat lain. Kalau begitu segel dengan es, Chu Chen menggelengkan kepala lagi. Tidak, tidak. Setelah dibekukan, dagingnya tidak enak. Chu Xin merenung sejenak. Lalu mengeluarkan tumpukan jimat lain. Jimat pemusnah jiwa. Kali ini pasti bisa, kan? Mata Chu Chen berbinar, ia mengangguk berulang kali. Bisa, bisa. Bahkan jika jiwa dihancurkan, tidak memengaruhi dagingnya. Lalu mereka mengeluarkan setumpuk jimat penghancur dewa. Kakak, aku siap. Chu Jing mengibaskan tangannya, dan dua anak kecil yang menggemaskan mulai melukis. Dua aliran cahaya menghilang dari ruang tamu, lalu suara Chu Jing yang bernada seperti bayi terdengar. Lempar. Dua anak kecil melambaikan tangan kecil mereka, lemparan demi lemparan muncul seperti ilusi gila dari kehidupan lampau. Ular hijau itu mendengar suara itu dan berbalik. Melihat lemparan yang menutupi langit dan menutupi bumi berdatangan, semua orang terkejut. Tiba-tiba, ular hijau itu mengeluarkan erangan yang menyakitkan, dan tubuhnya bergoyang hebat. Seolah-olah menerima pukulan yang mengerikan, lelaki tua berambut hijau itu sangat terkejut dan berusaha menenangkan emosi ular hijau itu. Saat lelaki tua itu sedikit lega, suara Chu Xin yang bernada seperti bayi terdengar lagi. Sekali lagi. Begitu kata-kata itu keluar, lemparan yang menutupi langit dan menutupi bumi kembali menghujani. Sudut mulut lelaki tua berambut hijau itu sedikit berkedut. Dari mana anak-anak nakal ini muncul? Apakah keluargamu menjual jimat penghancur dewa? Mengapa kamu membuang-buang begitu banyak? Apakah orang tuamu tidak peduli? Saat dia terkejut, lemparan itu sudah jatuh ke layar cahaya hijau. Segera, ular hijau itu mengeluarkan erangan yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Lelaki tua berambut hijau itu sangat ketakutan. Sialan. Jimat yang menyerang jiwa. Ini adalah jimat penghancur dewa. Jimat penghancur dewa membutuhkan kultivator level Santo Jimat untuk memurnikannya. Setiap lembar sangat berharga. Kedua anak nakal ini menggunakan jimat penghancur dewa seperti kertas bekas. Saat itu, suara Chu Xin yang bernada seperti bayi terdengar lagi. Belum mati? Chu Xin berkata dengan santai. Tidak apa-apa, berikan beberapa pukulan lagi. Aku akan menggodanya sampai mati. Lalu dia mengeluarkan setumpuk jimat penghancur dewa lagi dan melemparkannya dengan keras. Mendengar percakapan kedua anak yang menggemaskan itu, Lao Yu dan Long Yufei, DLL, dipenuhi dengan ketidakberdayaan, bahkan dengan kekuatan dan status mereka. Mendapatkan satu jimat penghancur dewa membutuhkan harga tertentu. Lelaki tua berambut hijau itu sudah mengutuk leluhur kedua anak nakal ini selama 180 generasi. Kali ini, dia tidak berani membiarkan jimat-jimat ini jatuh ke tubuh ular hijau. Tetapi ketika dia bersiap untuk membiarkan ular hijau itu pergi, Lao Yu menyilangkan tangannya lagi. 600.000 pedang terbang ke arahnya. Hal itu membuat lelaki tua itu tidak berani bergerak sembarangan. Dalam sekejap mata, tumpukan jimat penghancur dewa kembali turun. Ular hijau itu perlahan menjadi bodoh, dan tubuhnya yang lemah jatuh. Lihat, sabuk 7 tingkat senjata suci binatang ini telah dimusnahkan. Saat itu, Chu Xin menoleh ke Chu Chen dan berkata, Kakak, cepat tangkap ular besar itu. Jangan sampai rusak, nanti tidak enak dimakan. Chu Chen mendengus. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar ular hijau yang jatuh. Begitu dekat dengan ular hijau itu, cambuk muncul di tangannya dan diayunkan. Melilit ekor ular hijau raksasa itu, ia menarik ular raksasa yang jatuh itu dan terbang ke kapal terbang. Melihat ini, Long Yufei bertanya dengan ragu.
Kalian tidak benar-benar ingin makan ular ini, kan? Chu Chen mengangguk, matanya penuh harapan. Tentu saja, kami belum pernah makan daging ular. Long Yufei memandang ular hijau raksasa itu, berpikir untuk memakan makhluk hidup ini akan membuang-buang makanan. Mendengar itu, lelaki tua berambut hijau itu langsung menyemburkan seteguk darah hijau tua. Kedua anak nakal ini membunuh hewan peliharaannya, dan itu belum cukup, mereka bahkan ingin memakannya. Dengan sedikit perhatian, Lao Yu memanfaatkan kesempatan itu. Melihat energi pedang memenuhi langit di sekelilingnya, ia berubah menjadi pedang raksasa berukuran 1000 kaki. Saat Lao Yu menunjuk, pedang raksasa itu menebas kepala lelaki tua berambut hijau itu. Dengan suara keras. Meskipun tidak langsung menembus tirai cahaya, itu membuat lelaki tua itu muntah darah segar berkali-kali dan terluka parah. Kedua anak yang menggemaskan itu tidak memperhatikan pertempuran ini. Mereka dengan santai menguliti dan mengemas ular itu di atas kapal terbang. Kemudian Chu Xin bertugas memotong ular besar itu menjadi beberapa bagian, dan Chu Chen bertugas memanggangnya. Pembagian tugas yang jelas dan penuh pengertian segera membuat aroma daging panggang tercium. Bahkan orang tua yang sedang bertarung tak tahan mengendus. Saat melihat pemandangan di depannya, pria tua berambut lebat itu seketika ambruk. Dua bocah kurang ajar. Aku akan membunuh kalian. Ia menyerbu ke arah mereka. Chu Xin terkejut. Ia mengeluarkan selembar jimat dan melemparkannya. Seketika berubah menjadi tirai cahaya yang menyelimuti pria tua itu. Pria tua itu menabrak tirai cahaya dan terlempar. Namun, ia segera terbang kembali, menyerang tirai cahaya dengan ganas. Sambil terus memanggang daging, Chu Xin berkata, "Kakak." Dia tampak gila. Chu Xin memeluk tangan kecilnya, berbisik dengan geli. Orang dewasa bisa runtuh dalam sekejap. Mendengar itu, Long Yufei tertawa terbahak-bahak. Suaranya yang nyaring, ditambah dengan sikapnya yang sok tua. Benar-benar menggemaskan. Mendengar itu, pria tua berambut hijau itu menyerang tirai cahaya semakin gila. Chu Xin melirik pria tua berambut hijau itu. Ia mengambil sepotong daging ular panggang dan menawarkannya. Mau makan? Baru saja matang. Pria tua berambut hijau itu langsung memuntahkan darah segar, tubuhnya jatuh dari ketinggian. Ia sudah terluka parah. Ditambah dengan kemarahan yang memuncak, ia pingsan seketika. Chu Xin menggelengkan kepala. Pergi. Sepertinya dia tidak mau makan. Ia berbalik menatap Long Yufei dan bertanya. Bibi, mau makan? Long Yufei tersenyum dan berkata, aku sudah kenyang. Aku tidak akan makan lagi. Kemudian, Chu Xin mengalihkan pandangannya ke pengawal wanita lainnya. Para pengawal wanita menggelengkan kepala. Chu Xin cemberut, menyerahkan daging ular di tangannya kepada Chu Xin. Kakak, cepat makan. Nanti dingin. Chu Xin tidak sopan, mengambil daging ular itu dan memakannya dengan lahap. Saat itu, Lao Yu juga kembali ke pesawat terbang. Long Yufei mendekat dan bertanya dengan suara rendah, Tuan. Bagaimana orang itu? Lao Yu berkata dengan datar, mati. Saat pria tua berambut hijau itu jatuh, ia telah melepaskan ribuan pedang yang menusuknya berkeping-keping. Mati tak bisa lebih mati lagi. Lao Yu memandang Chu Xin yang sedang asyik memanggang daging dan Chu Xin yang asyik makan daging panggang. Ia berbisik, saudara-saudari ini harus rukun. Itu akan menguntungkan kita di masa depan. Long Yufei mengangguk. Saudara-saudari ini kuat dan punya banyak trik. Aku ingin tahu siapa yang melatih mereka. Anak-anak yang mengerikan. Dibandingkan kedua anak ini, ia lebih memperhatikan mereka di belakang. Ayah mereka yang tangguh. Lao Yu menyalakan energi sejatinya untuk mengendarai pesawat terbang sambil berkata, ayo pergi. Siapa lagi orang tua yang menunggu kita di depan? Ekspresi Long Yufei juga menunjukkan hal yang sama. Karena orang-orang itu tidak ingin datang sendiri. Pasti mereka tidak hanya mengundang ketua sekte Wansho, tapi juga orang suci bela diri lainnya. Tak lama setelah pergi, terdengar suara lantang dari depan. Sekte Bajian telah menunggu tuan sekte sejak lama. Terlihat seorang pria berbadan tegap melayang di udara dengan tangan di punggung. Lao Yu melihat kedatangan orang itu dan matanya menyala. Pesawat terbang pun berhenti. Orang ini adalah tetua agung sekte Bajian, Qin Feng, yang juga memiliki kultivasi orang suci bela diri. Jauh lebih baik daripada yang terakhir. Keduanya, Chu Xin dan Chu Chen, berbaring di pagar dan memandang pria itu. Chu Chen menggaruk rambutnya. Kali ini tidak ada daging panggang. Chu Xin cemberut. Kali ini tidak ada daging untuk dimakan. Pria itu tidak memperhatikan kedua anak itu, hanya menatap pria tua itu dan melihat bahwa itu adalah wakil kepala sekte pedang surgawi, Long. Pria tua itu berkata, dulu, sekte pedang surgawi yang perkasa dan ketua sekte pedang surgawi yang perkasa berdebat bersama. Mengapa sekarang sekte pedang Anda juga akan menghalangi penguasa Yo? Apakah kamu tahu identitas penguasa Yo yang baru? Qin Feng berkata dengan tenang, tentu saja aku tahu. Pria tua itu berkata, karena kamu tahu, mengapa kamu masih berani menghentikan saya? Apakah kamu tidak takut sekte MU akan dihancurkan? Qin Feng tersenyum sedikit, wakil kepala sekte Long, saya sudah dikeluarkan dari sekte pedang. Apa yang saya lakukan adalah urusan pribadi saya. Selain itu, keluarga kekaisaran Jiuzhou tidak dapat menjaga dirinya sendiri.
Jadi bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk datang ke Lanyou kami? Pria tua itu bertanya. Jadi, apakah kamu harus membunuh penguasa Yao hari ini? Qin Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak, tidak, tidak. Saya hanya di sini untuk menghentikannya pergi ke Zhoufu. Setidaknya tidak dalam sebulan. Setelah sebulan, saya tidak akan menghentikannya pergi ke Zhoufu. Pria tua itu mengerutkan kening. Sebulan? Apa yang kalian coba lakukan? Qin Feng menggelengkan kepalanya lagi. Aku hanya bertugas menghentikanmu. Wakil ketua sekte Long, kau juga seorang Wusheng, tapi kau bukan tandinganku. Jangan paksa saya untuk bertindak. Pria tua itu mendengus dingin, dan kedua tangannya dengan cepat membentuk segel pedang. Ribuan senjata pedang terbang ke arah Qin Feng. Qin Feng memunculkan lapisan cahaya pelindung di tubuhnya, dan senjata pedang itu menyerang tanpa ada riak. Kemudian, Qin Feng mengangkat tangannya sedikit dan melambaikannya. Pedang darah yang kuat menembus udara dan menyerang. Pria tua itu terus mengayunkan jari pedangnya. 5 serangan pedang berturut-turut hanya berhasil menahan serangan itu. Wajahnya menjadi lebih serius. Dalam konfrontasi awal, dia sudah merasakan bahwa kekuatan Qin Feng berada di tahap tengah Wusheng. Dia sendiri baru di tahap awal Wusheng. Qin Feng tertawa besar, dan energi pedang darahnya berdenyut, mengejutkan hati. Pria tua itu segera mengerutkan kening lagi. Tidak, energi pedang dari ketua sekte pedang yang perkasa berwarna hitam dengan dominasi murni, sedangkan energi pedang Anda berwarna merah darah dengan bau amis. Teknik darah apa yang kamu kembangkan? Qin Feng tersenyum jahat tanpa penjelasan, tetapi hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya. Satu demi satu pedang darah menembus udara dan memblokir sekeliling pria tua itu. Setelah mengunci pria tua itu, Qin Feng berkedip dan muncul di depan pria itu. Dia menunjuk dengan jarinya dan menghancurkan perisai yang dikenakan oleh pria itu. Qin Feng menatap Long Yufei dan berkata dengan tenang, "Penguasa Yao, tolong ikut saya. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh Anda. Saya akan membiarkan Anda pergi setelah sebulan." Pria tua itu meraung marah, tetapi pedang darah itu tiba-tiba bergetar. Dia membutuhkan waktu untuk memecahkannya. Qin Feng menatap Long Yufei dengan senyum tipis dan berkata, "Atau, saya akan membunuh mereka semua dan kemudian membawa Anda pergi." "Penguasa Yao, pilihan apa yang Anda buat?" Long Yufei sedikit terkejut. "Baiklah, aku akan ikut denganmu." Saat ini, Chu Chen menarik lengan baju Long Yufei dan berkata dengan kepala dimiringkan, "Bibi, kamu masih harus membawa kami ke Zhoufu untuk membuat susunan teleportasi. Kamu tidak bisa pergi bersamanya." Long Yufei memaksakan senyum dan berkata, "Maaf, saya tidak bisa membawa Anda ke Zhoufu untuk saat ini. Kalian ikuti saja bibi-bibi ini untuk mencari tempat bersembunyi, dan saya akan membawa kalian ke Zhoufu setelah saya kembali." Chu Xing melambaikan tinju kecilnya dan berkata dengan galak, "Bibi, jangan takut, aku akan membantumu mengalahkannya." Long Yufei menggelengkan kepalanya, dia seharusnya sudah mencapai tahap tengah Wusheng. Jauh lebih kuat dari tetua ular giok sebelumnya. Kalian bukan tandingannya. Chu Xin tidak senang. Dia menyilangkan tangan di pinggang, menunjuk Qin Feng dengan satu jari, dengan marah berkata, "Siapa bilang aku bukan tandingannya? Siapa itu? Bibi Long akan kujaga. Jika kau ingin membawanya pergi, tanyakan padaku dulu, nenek kecilmu ini, apakah aku setuju atau tidak?" Qin Feng meliriknya, senyum tipis muncul di wajahnya. Bocah 5 tahun salah. Aku tidak merasakan gelombang energi sejati sama sekali. Melihat Qin Feng mengabaikannya, Chu Xin menyilangkan tangan di pinggang dan berteriak dengan kesal. "Aku bicara padamu, apa kau mendengarku?" Qin Feng tertawa. "Anak kecil, bakatmu sangat bagus. Maukah kau menjadikanku gurumu?" Chu Xin meliriknya dengan jijik dan mengerucutkan bibirnya. "Menjadikanmu guruku? Kau tidak pantas." Qin Feng tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. "Aku, Qin Feng, belum mencapai 100 tahun, tapi sudah mencapai tahap tengah 5 orang suci. Bakat ini, bahkan jika disiarkan ke seluruh Kyushu, masih masuk dalam 5 putra agung Qin. Kau bilang aku tidak pantas?" Chu Xing berkata dengan penuh hinaan, 5 putra agung Kyushu? Kau masih berani mengatakannya? Aku peringkat kedua di desa kami. Apakah kau melihatku memamerkan diri di mana-mana? Chu Chen juga mengangguk setuju, aku peringkat ketiga di desa kami. Aku malu jika orang lain mengatakannya. Qin Feng hampir tersedak. Peringkat kedua dan ketiga di desamu bisa dibandingkan dengan 5 putra agung Kyushuku? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh lagi ke arah Long Yufei, "Tuan Long. Sudahkah kau memikirkannya? Aku harap kau tidak ingin anak seberbakat ini menjadi korban karena dirimu." Long Yufei baru saja ingin berbicara, ketika dia merasakan gelombang energi yang menakutkan bergetar. Dia melihat energi menyelimuti tubuh Chu Xing. Bahkan kedua matanya memancarkan energi yang kuat. Chu Xing berkata lagi dengan gagah berani, "Ku bilang, Bibi Long akan kujaga." Tetua Long yang gemetar penuh ketakutan. Gelombang energi menakutkan yang dia rasakan sebelumnya. Ternyata benar-benar dia. Qin Feng juga terkejut. Gelombang energi ini, bahkan dia merasa terintimidasi. Segera, nadanya menjadi lebih serius. "Nak,
Dari aliran mana kau berasal? Cusin berkata dengan angkuh. Aku berasal dari desa Kaoro. Qin Feng tahu gadis kecil ini tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi di usia yang baru 3 tahun, dengan kekuatan energi yang begitu kuat, jika disiarkan ke seluruh Kyushu, mungkin hanya beberapa kekuatan kultivasi teratas yang bisa melatihnya. Dan gadis kecil ini bersama Tuan Long dan yang lainnya kemungkinan besar berasal dari pavilion surga. Kecuali terpaksa, dia tidak ingin melawan gadis kecil ini. Qin Feng memperingatkan lagi, tolong minggir, nak, kalau tidak, jangan salahkan aku memukulmu. Tapi Cusin menjadi sedikit tidak sabar. Kenapa kau begitu cerewet? Mau bertarung atau tidak? Jika tidak mau bertarung, cepat minggir. Jangan menghalangi jalan kami. Mata Qin Feng berkilat. Melihat gadis ini tidak akan menyerah sampai dia dipukuli, memberinya pelajaran sebagai jenius muda, dia merasa sangat puas. Kemudian dia berkata, kalau begitu, permisi. Mengatakan demikian, dia mencengkeram pedangnya. Senjata pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pedang dan melayang di udara. Qin Feng berkata dengan dingin, nak, karena kau tidak mau mengalah. Tolong tunjukkan pedangmu. 1000 pedang bersatu. Begitu kata-kata itu selesai, senjata pedang yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi pedang hitam pekat. Cusin membuat segel pedang dengan tangan kecilnya dan mengarahkannya ke udara. Satu pedang tanpa nama, lalu pedang mengerikan muncul. Pedang itu terbentuk di ujung jarinya dan melesat menembus udara, berbenturan dengan pedang hitam raksasa, menghasilkan suara dentuman keras, gelombang energi dahsyat menyebar ke segala arah. Pohon-pohon besar di sekitar tumbang seketika, berjatuhan ke tanah. Binatang-binatang iblis berlarian kemana-mana. Chu Chen meringkuk di sisi Long Yufei, memandangi binatang-binatang iblis di tanah dengan rakus. Ah, dagingnya banyak sekali. Long Yufei menepuk-nepuk kepala kecilnya. Sayangku. Kakakmu sedang bertarung, dan kamu malah memikirkan daging panggang. Chu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Bibi Long, tenang saja, kakakku tidak akan kalah. Saat ini, pedang raja dan pedang hitam menghilang. Pertarungan kali ini seimbang. Ini menunjukkan bahwa teknik pedang Cusing tidak kalah dengan Qin Feng. Qin Feng juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji serangan pedang Cusing ini. Dia belum pernah melihat teknik pedang seperti ini sebelumnya. Bahkan bukan salah satu dari teknik pedang yang dia ketahui di antara para ahli pedang Kyushu. Namun, itu tidak menghalangi kekuatan teknik pedang ini. Qin Feng mengubah postur pedangnya, lalu menunjuk ke udara. Lagi, pedang ini bernama pedang tirani. Alam pedang, jatuh. Banyak pedang tirani muncul dari sekitar Cusing, membentuk sebuah alam yang menutup semua jalan keluar. Di dalam alam pedang ini, tidak ada tempat untuk bersembunyi, hanya bisa menghadapinya langsung. Pedang tua ini sangat kuat. Qin Feng, dia baru berusia 3 tahun. Kau benar-benar menggunakan jurus yang begitu kejam. Menghadapi alam pedang yang menyelimutinya, Cusing sama sekali tidak panik. Kedua tangan kecilnya membentuk segel pedang dan berteriak dengan suara kekanak-kanakan. Pedang ini masih tanpa nama. Bunuh. Pedang itu keluar dari tubuhnya dan berputar-putar di sekelilingnya, membentuk bola. Dalam sekejap, itu membentuk bola pedang yang melindunginya. Pedang tirani terus-menerus menyerang, tetapi saat mendekati bola pedang, mereka akan terkoyak oleh pedang yang berputar itu. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Qin Feng mendengus dingin, lalu menunjuk ke udara lagi. Pedang tirani di dalam alam pedang menjadi lebih banyak, serangannya semakin padat. Tepat pada saat ini, pedang tua itu akhirnya menerobos. Memegang pedang harta karun yang diukir dengan 7 bintang, dia menyerang dengan kilatan cahaya yang mengancam. Mata Qin Feng berbinar. Pedang suci bintang 7, ini adalah pedang suci tingkat tertinggi setelah pedang surgawi, kekuatannya luar biasa. Dia tidak berani menunda, dan pedang harta karun hitam lebar muncul di tangannya. Terdengar suara gemuruh keras. Dua kekuatan pedang yang berbeda berbenturan. Banyak pedang melesat ke arah Long Yufei yang melayang tidak jauh. Long Yufei dan pengawal wanita lainnya menarik pedang mereka dengan ekspresi serius, siap bertahan. Pedang berdarah. Chu Chen melambaikan tangannya dan melemparkan sebuah jimat berputar. Detik berikutnya, sebuah perisai muncul. Pedang itu menghantam perisai, bergemuruh. Namun, mereka tidak bisa menembus perisai. Long Yufei dan yang lainnya terkejut. Perisai yang kuat, bahkan bisa dengan mudah menahan serangan pedang dari pertempuran dua ahli bela diri suci. Chu Chen melihat Cusing yang diselimuti oleh alam pedang. Naga pedang akan datang. Saat itu, bola yang melindungi Cusing terus membesar, dan akhirnya menelan seluruh alam pedang. Cusing tidak tahu apa itu memanfaatkan kesempatan. Dia hanya tahu bahwa jika kau memukulku, aku akan memukulmu kembali. Dengan lambaian tangan kecilnya, pedang-pedang di udara bergabung membentuk naga pedang raksasa. Pedang ini masih tanpa nama. Kekuatan yang murni jatuh, naga pedang datang berurutan. Pedang itu berputar-putar di sekitar Qin Feng dan pedang tua, energi yang mengerikan terus-menerus menyerang keduanya, memaksa keduanya untuk berhenti. Wajah keduanya menunjukkan ekspresi sedikit ketakutan. Pedang tua tertawa terbahak-bahak dan terbang ke langit, segera meninggalkan pengepungan naga pedang.
Qin Feng, kau telah memprovokasi monster. Qin Feng juga terbang ke langit, mencoba melarikan diri, tetapi cakar naga pedang tiba-tiba menukik ke bawah. Qin Feng terkejut dan buru-buru mengangkat pedang sucinya untuk menahan. Terdengar bunyi, dup, Qin Feng terkejut dan tubuhnya jatuh dengan cepat, justru memanfaatkan jatuhnya itu. Ia melesat ke celah di bawah dengan kecepatan yang lebih tinggi. Namun, tepat saat ia akan keluar dari celah, ekor naga pedang tiba-tiba menyapu dari bawah ke atas. Qin Feng berteriak dan menyatukan pedang suci hitam di tangannya dengan tubuhnya, menerjang maju dengan sikap yang lebih kuat. Naga merah mengeluarkan raungan keras, bahkan kekosongan pun terkoyak menjadi retakan-retakan. Qin Feng setelah bertahan sesaat dengan ekor naga pedang, terlempar balik oleh kekuatan yang sangat besar. Saat ini, naga dewa pedang terus berputar, menekan dan menyempitkan ruang. Dan tak terhitung pedang terus-menerus menyerang Qin Feng. Long Yufei berkata dengan terkejut, serangan kakakmu ini lebih kuat dari jurus pedang dominan Qin Feng. Dia baru berusia 3 tahun, bahkan jika dia berlatih sejak dalam kandungan, baru 3 tahun, bagaimana bisa begitu mengerikan? Chu Chen terkekeh, Bibi Long, ini apa? Kakak masih punya jurus yang lebih dahsyat belum dikeluarkan, seperti pedang suci? Tanya Long Yufei penasaran. Pedang suci? Apa itu? Chu Chen tiba-tiba menutup mulutnya. Setelah berpikir sejenak, ia merengek lagi. Habislah, ayah bilang tidak boleh memberitahu siapapun tentang pedang suci. Kalau kakak tahu, dia akan memukul pantatku lagi. Long Yufei tersenyum dan menggosok kepala kecilnya untuk menghiburnya. Tenang, kami tidak akan memberitahu siapapun. Chu Chen selanjutnya menutup kecil pantatnya, tidak boleh bilang ke kakak, kalau tidak pantatku akan dipukul. Lao Yu, yang menonton di samping, melihat ke arah Chu Chen dengan penuh kekaguman. Benar-benar jenius. Alangkah baiknya jika bisa bergabung dengan Tian Jiange. Saat ini, Chu Chen melihat naga dewa pedang yang hampir tertutup dan berbisik, orang itu tidak akan tercabik-cabik, kan? Jika dia tercabik-cabik, aku tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. Tiba-tiba, dari dalam naga dewa pedang terdengar raungan menggelegar. Detik berikutnya, di titik vital naga dewa pedang, sesosok bayangan melesat keluar dan melayang tinggi di udara. Melihat Qin Feng, Chu Chen bertepuk tangan kecil dengan gembira. Kamu belum mati. Syukurlah, aku tidak akan bermimpi buruk malam ini. Saat ini, Qin Feng tidak terlihat malu. Dia tampak sangat menyedihkan. Qin Feng merasakan aura dingin dan kekuatan tak terkendali melonjak di tubuhnya. Anak kecil, kamu benar-benar membuatku marah. Kali ini, aku benar-benar akan menggunakan kekuatan penuh. Aura Lao Yu juga muncul di tubuhnya. Qin Feng, apakah kamu benar-benar menganggapku tidak ada? Cukup, cukup, kata Chu Chen sambil menyilangkan tangan di pinggang dengan gaya anak-anak, paman kelima. Jika kamu terus begini, kamu benar-benar akan mati. Qin Feng melihat ke arah Lao Yu, lalu melihat ke arah Chu Chen. Setelah berpikir sejenak, ia mengulangi, aku peringkat 50 teratas di Kyushu. Aku nomor 2 di desa, kata Chu Chen serius. Chu Chen juga mengangkat tangan kecilnya dengan gaya anak-anak dan berkata, aku nomor 3 di desa. Qin Feng mendengus kesal dan berbalik, menghilang di udara. Kembali ke langit, Chu Chen melanjutkan perjalanan. Sehari kemudian, ia tiba di dekat sebuah gunung raksasa. Tiba-tiba bertiup angin dingin, Long Yufei mengerutkan kening dan bersiaga. Ada musuh yang menyergap. Mendengar itu, para wanita pengawal segera mencabut busur mereka dan membentuk barisan. Waspada. Chu Chen dan Chu Chen memandang ke puncak gunung raksasa di sebelah mereka. Hei, bisik Chu Chen, apakah orang itu datang untuk bertarung? Sepertinya begitu. Kita sudah memasuki wilayah yang dingin dan menusuk. Orang itu pasti lebih kuat dari paman samurai itu, kata Chu Chen dengan sedikit bersemangat. Bagus, giliran saya kali ini. Keduanya dapat melihat dengan jelas. Di puncak gunung, duduk seorang pria. Pada saat itu, Lao Yu, yang sedang duduk bermeditasi, juga berdiri dan menatap puncak gunung. Dia berkata dengan lantang, kekuatan dingin menusuk tulang. Di bawah sana pasti orang-orang dari gerbang pisau ajaib. Pria yang duduk di puncak gunung itu akhirnya berdiri. Detik berikutnya, dia muncul di depan semua orang entah dari mana dan berkata dengan samar, saya sudah lama diusir dari gerbang pisau ajaib. Tuan Long punya cara yang bagus, dia bisa menyusup ke dalam. Lao Yu menatap lekat pria itu dan bertanya, mengapa Anda berulang kali menghalangi Tuan Yo memasuki rumah Yo? Suara pria yang lembut itu terdengar lagi dengan tenang, Anda tidak perlu tahu. Tuan Yo akan ikut dengan saya sendiri. Atau aku akan membunuh mereka semua dan membawamu pergi. Jangan bermimpi untuk melarikan diri. Kalian bisa lolos dari tangan Tuan Qin Feng. Tetapi di depan Fu Tingfei, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Lao Yu tidak bisa menahan ekspresi wajahnya. Pisau Iblis Yin, Sheng Tingfei, Long Yufei dan yang lainnya juga sangat terkejut, dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Chu Xin bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Iblis Yin ini sangat kuat? Long Yufei mengoreksi dengan wajah serius, ini bukan Iblis Yin. Dia memang sangat kuat, tetapi yang menakutkan adalah cara dia menyiksa orang.
Orang-orang yang mati di tangannya semuanya dikikis tulang-tulangnya di seluruh tubuh oleh jejak pisau tulang yang mengerikan itu, menderita rasa sakit yang tak tertahankan sebelum mati. Chu Xin tampak jijik, menarik. Kemudian dia menepuk pundak Chu Chen dengan ringan dan berkata dengan gaya orang tua yang bijaksana. Adik, ayah bilang gunakan kekuatan da orang lain pada diri mereka sendiri. Ingat? Chu Chen dengan ekspresi sangat serius, ingat. Long Yufei melihat kedua anak ini semakin bersatu dan mencoba mencegah mereka. Jangan bertindak sembarangan. Orang ini lebih kuat dari King Feng. Kemudian dia menengadah menatap Fu Tingfei dengan cemas. Pada saat itu, Fu Tingfei juga menatap Long Yufei dan berkata dengan suara lembut. Karena kamu tahu namaku, jangan melakukan perlawanan yang sia-sia. Ikuti aku dengan patuh. Aku akan melepaskanmu dalam sebulan. Kalau tidak, mereka semua akan mati dengan menyakitkan, termasuk kedua anakmu. Long Yufei tertegun sejenak dan menoleh untuk melihat kakak beradik itu. Pada saat yang sama, tatapan Fu Tingfei juga tertuju pada kakak beradik itu. Tuan Yao pasti tidak ingin melihat tulang anak-anaknya terkikis di seluruh tubuh. Dan mati tersiksa. Bibir Long Yufei bergerak, tetapi dia tidak membantah. Sebaliknya, Lao Yu mengeluarkan pedang suci bintang 7 dan berkata, Fu Tingfei, selama aku ada, jangan harap kau menyakiti siapapun dari mereka. Segera, pedang suci bintang 7 berputar di udara, dan sebuah pedang menebas langit. Fu Tingfei mendengus dingin, mengayunkan pedang panjangnya, dan Lao Yu mundur berulang kali. Pada saat yang sama, ki pedang yang lembut itu mengalir ke dalam tubuhnya, terus-menerus melarutkan energi sejatinya. Meskipun ki pedang ini tidak banyak. Tetapi jika dia bertarung dengannya untuk waktu yang lama, bahkan jika dia adalah seorang wusheng, akan sangat sulit untuk menekannya pada akhirnya. Lao Yu berteriak, menyuruh semua orang untuk cepat pergi, dan dia bersiap untuk bertarung sampai mati. Fu Tingfei tampaknya melihat melalui tindakan Lao Yu. Ki pedang yang lembut di dalam tubuhnya meledak keluar, menutupi area ratusan meter. Wajah Lao Yu berubah pucat. Aku tidak menyangka orang ini sudah memasang formasi pedang di sini. Sekarang akan lebih sulit untuk melarikan diri. Fu Tingfei mencibir, aku adalah mata formasi pisau iblis Yin ini. Hanya dengan membunuhku, kau bisa memecahkan formasi ini. Meskipun dia telah menjelaskan metode menerobos formasi, Lao Yu sama sekali tidak senang. Dia mengangkat pedang suci 7 bintang di tangannya. Energi sejati melonjak ke dalamnya, dan satu tebasan pedang melesat ke arah pedang langit. Di langit yang sangat tinggi, aura pedang seni bela diri yang mengerikan. Wajah Lao Yu pucat, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan bertahan. Pedang langit, sepatu jerami. Dia meraung, dan pedang suci 7 bintang berayun dengan keras. Kemudian, di langit yang sangat tinggi, satu tebasan pedang turun dari langit. Fu Tingfei sedikit terkejut, dan nadanya tetap dingin dan acuh tak acuh. Niat pedang surgawi hanya karena kondisi mental tidak mencukupi. Kemudian dia memutar pedang panjangnya, dan formasi pedang iblis tanpa akhir memanifestasikan kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya, membentuk pedang iblis hitam yang menebas pedang langit. Naga merah meraung. Setelah pedang langit dan pedang iblis macet sejenak, pedang iblis mulai bergetar hebat. Fu Tingfei mendengus, sedikit darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun, pada saat ini, Lao Yu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Energi sejatinya terputus, dan pedang langit menghilang. Fu Tingfei menatap Lao Yu dengan dingin dan berkata, niat pedang surgawi memang sangat kuat, tapi sayangnya kamu tidak bisa mengendalikannya. Sekarang kamu menderita serangan balik, kekuatanmu sangat berkurang dalam waktu singkat. Bagaimana kamu bisa menghentikanku? Dia berbalik dan terbang ke arah Long Yufei. Namun, sesosok kecil melesat ke udara. Setan iblis, jangan sombong. Fu Tingfei dengan dingin mengoreksi. Namaku setan pedang iblis, bukan setan iblis. Chu Chen melambaikan tangannya dengan santai. Kedengarannya hampir sama. Fu Tingfei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Nak, minggir. Aku tidak punya kasih sayang untuk anak-anak. Jika kamu terus menghalangiku, kamu juga akan mati kesakitan. Melihat anak yang bandel ini tidak berniat menyingkir, Fu Tingfei mengangkat pedang panjangnya dan hendak menebas. Namun, Chu Chen selangkah lebih cepat. Biarkan aku menerobos formasi pedang iblis milikmu ini dulu. Kemudian, sebuah batu berkilauan muncul di tangannya. Dia membidiknya dan melemparkannya ke arah Fu Tingfei. Fu Tingfei menebas pedangnya, dan kekuatan pedang hitam yang merobek udara menebas batu itu. Namun, batu itu tidak hancur, melainkan ditelan secara aneh oleh batu itu. Batu itu bersinar terang, dan satu persatu. Pola menyebar dengan cepat ke sekeliling, dalam sekejap mata meliputi area 100 meter, membentuk formasi yang menakutkan. Di dalamnya terdapat kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya, mulia dan mendominasi. Fu Tingfei sedikit tergerak. Ini adalah formasi. Meskipun cakupan formasi ini tidak sebesar formasi pedang iblisku. Namun, itu memutuskan hubunganku dengan pedang iblis. Dan kekuatan pedang yang mulia dan mendominasi ini, memiliki penekanan alami terhadap energi sejatinya yang lembut dan kekuatan pedang tulangnya. Wajah kecil Chu Chen menunjukkan sedikit keterkejutan.
Setan iblis tahu tentang formasi, karena kamu tahu ini adalah formasi. Kenapa kamu tidak menyerah? Fu Tingfei menatap Chu Chen dan berkata dengan dingin, aku tidak menyangka kamu, anak kecil, memiliki formasi. Perlu diketahui, mengukir formasi ke dalam sebuah batu membutuhkan kultivasi seni formasi yang sangat menakutkan. Hanya sedikit orang di 9 provinsi yang bisa melakukan ini. Tapi itu tidak masalah. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan formasi ini? Fu Tingfei menjadi semakin dingin dan emosinya semakin bergejolak. Juga, aku sudah bilang, aku adalah setan pedang iblis. Bukan setan iblis. Anak nakal yang menyebalkan, berapa kali aku harus mengatakannya? Katakan saja. Dia mengangkat tangannya, dan 3 tebasan pedang hitam merobek udara. Alis kecil Chu Chen sedikit berkerut. Setan iblis ini terlalu pemarah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kecilnya dan mengeluarkan 3 tebasan pedang murni. Menghancurkan tebasan pedang hitam itu, lalu dengan serius menasihati, ayah bilang, terlalu pemarah tidak baik untuk tubuh. Ayah juga bilang, orang dewasa harus belajar mengendalikan emosi mereka. Hanya anak-anak yang melepaskan emosi mereka kepada orang lain tanpa terkendali. Ayah juga bilang. Fu Tingfei agak frustrasi. Bocah nakal, diam. Hari ini aku akan menggantikan ayahmu yang brengsek untuk mengurusmu, teriaknya dengan marah. Bunuh dia, kakak. Fu Tingfei mengangguk dengan berat, matanya yang besar memancarkan niat membunuh. Bajingan licik, berani-beraninya kau menghina ayahku, akan kubunuh kau. Kemudian, pedang iblis Suanyin keluar dari tubuhnya. Fu Tingfei terkejut. Dia, sang jenius pedang iblis Suanyin yang tangguh, yang berada di tingkat menengah Martial Saint. Bagaimana mungkin dia takut pada anak kecil berusia 3 tahun? Meskipun dia enggan mengakuinya, dia secara naluriah mengeluarkan pedang pusakanya. Pedang iblis Suanyin. Chu Chen mengangkat tangan kecilnya, dan energi pedang yang tak terbatas di atas kepalanya. Membentuk pedang emas raksasa. Dengan lambaian tangan kecilnya, pedang emas raksasa itu menebas pedang iblis Suanyin. Fu Tingfei awalnya ingin menghindar, tetapi menyadari dia tidak bisa bergerak. Ruang telah tersegel. Dia tidak bisa menghindar dari serangan ini, dia hanya bisa menahannya. Fu Tingfei meraung. Energi pedang di dalam tubuhnya juga mengembun menjadi pedang raksasa. Pedang iblis raksasa itu menebas pedang emas dengan keras. Boom! Suara gemuruh yang memekakan telinga. Energi pedang yang menakutkan menyebar. Lao Yu, Long Yufei, dan yang lainnya terperangah. Bagaimana mungkin budidaya pedang bocah itu begitu menakutkan? Saat itu, sebuah retakan muncul di pedang iblis. Detik berikutnya, pedang iblis hitam raksasa itu hancur berkeping-keping, sementara pedang emas raksasa itu menebas ke bawah. Wajah Fu Tingfei berubah drastis. Dia buru-buru menggunakan pedang iblis Suanyin di tangannya untuk menahan. Keng! Dengan suara keras, seluruh tubuh Fu Tingfei terlempar seperti anak panah. Dia menghantam tanah, menciptakan kawah yang dalam. Pedang emas raksasa itu jatuh, membelah bumi dan meninggalkan retakan jurang yang besar. Lao Yu dan yang lainnya ternganga, menatap retakan jurang yang besar di tanah dengan wajah pucat. Dia adalah seorang jenius pedang iblis Suanyin di tingkat menengah Martial Saint. Mungkinkah dia terbunuh dalam satu tebasan? Tepat saat itu, sosok bangkit dari retakan jurang yang dalam. Wajahnya pucat, jelas terluka parah oleh tebasan itu. Aku akui aku meremehkanmu. Tapi aku adalah jenius pedang iblis Suanyin. Mengalahkanmu sepenuhnya bukanlah hal yang mudah. Segera, pedang iblis Suanyin di tangannya bergetar aneh. Udara dingin di sekitarnya juga terserap ke dalam pedang iblis Suanyin. Lao Yu sedikit mengerutkan kening. Energi dingin di bawah tanah. Fu Tingfei melirik Lao Yu dan berkata dengan dingin, menurutmu mengapa aku memilih untuk menyergap di sini? Itu karena ada mata air yin bawah tanah di sini. Wajah Lao Yu tiba-tiba berubah. Konon, jenius pedang iblis Suanyin ini berkultivasi dengan energi yin bawah tanah. Jika mendapat bantuan dari mata air yin bawah tanah, kekuatannya mungkin akan meningkat. Fu Tingfei menatap Chu Chen, auranya menjadi dingin. Aku harus berterima kasih padamu, bocah nakal. Satu tebasan membelah esensi mata air yin bawah tanah. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, selanjutnya, cicipi jurus pamungkas ciptaanku sendiri. Tebasan pedang iblis yang membelah surga di bawah tanah. Chu Chen menunjukkan ekspresi jijik. Cahaya keemasan samar bersinar samar di tubuhnya. Nama apa itu? Konyol sekali. Sama konyolnya dengan julukanmu, iblis licik. Wajah Fu Tingfei memerah karena marah. Bocah nakal, aku adalah jenius pedang iblis Suanyin. Bukan iblis licik, HMPH. Dia mengayunkan pedang iblis Suanyin dengan keras. Cahaya pedang, bercampur dengan energi yin dari tanah, menerjang ke arah kekosongan. Energi pedang yang tadinya dingin, dengan tambahan energi yin dari tanah, membuat aliran darah menjadi lambat. Yang lebih mengerikan, jiwa juga sangat terpengaruh. Reaksi menjadi sangat lambat. Chu Chen bisa merasakan ruang di sekitarnya telah tersegel. Jelas, dia hanya bisa menahan serangan ini. Namun, dia sama sekali tidak panik. Cahaya keemasan samar bersinar, dan sebuah rune misterius berkumpul di tangan kecilnya.
Dapur tamu memanifestasikan pedang besar yang sepenuhnya terbuat dari tulisan suci. Seni pedang yang kuat dan mendominasi meledak, secara paksa mengusir aura dingin. Lao Yu dan Long Yufei ternganga. Mereka belum pernah melihat senjata seperti itu. Pedang yang mendominasi itu membuat mereka merasa takut. Melihat tulisan suci yang mendominasi itu, Chu Cheng bergumam, mengapa iblis dingin itu tidak berbicara tentang hal lain, tetapi malah menghina ayahku? Pantas saja, suara Chu Cheng terdengar, iblis dingin. Ayahmu tidak pernah memberitahumu bahwa pedang adalah untuk yang kuat. Kamu malah mengikuti jalan yang lembut seperti wanita? Perhatikan baik-baik, pedang itu seharusnya seperti ini. Chu Cheng dengan ringan mengayunkan pedang tulisan suci yang mendominasi di tangannya, menebas pedang senjata itu. Hanya terdengar suara retakan, dan pisau ki itu langsung hancur berkeping-keping. Fu Tingfei sangat terkejut. Itu adalah tebasan yang menyalurkan energi dingin bumi. Dengan tebasan ini, dia bahkan bisa melawan seorang ahli tahap akhir senjata suci. Siapa sangka? Ternyata dihancurkan dengan sedikit ayunan dari anak nakal itu. Pantau saja, suara Chu Cheng terdengar, sekarang giliranmu menerima tebasanku. Kemudian, dia mengayunkan kembali pedang tulisan suci yang mendominasi di tangannya. Pedang senjata yang mengalirkan tulisan suci itu menembus udara dan menyerang. Fu Tingfei dengan panik menggunakan pedang iblis dingin untuk menangkis. Namun, terdengar suara patah, dan seluruh tubuhnya terlempar 100 sang, menghancurkan sebuah gunung besar dan terkubur di bawah batu-batu yang runtuh. Chu Cheng kemudian menarik pedang tulisan suci yang mendominasi. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas gunung yang runtuh itu. Pada saat yang sama, Fu Tingfei juga bangkit dari udara di tempat yang sama. Chu Cheng mengayunkan tinju kecilnya dan memukul wajah Fu Tingfei. Berani menghina ayahku, aku akan memukulmu sampai mati. Saat dia terlempar dengan rengekan. Dia muncul lagi di jalur penerbangannya dan meninju lagi. Chu Xing datang dari udara, menerobos kekosongan. Aku juga akan ikut. Kakak, tangkap ini. Setelah berbicara, dia mengangkat kaki kecilnya dan menendangnya terbang. Chu Cheng mendengus dan menendangnya. Dia juga menendangnya kembali dengan satu tendangan. Pedang iblis dingin yang membuat banyak orang pucat ketakutan. Saat ini ditendang bolak-balik di udara. Seiring dengan rintihan pedang iblis dingin yang semakin lemah, Chu Chen akhirnya menendangnya ke dalam jurang. Bagus, aku serahkan layar ini padamu. Meskipun dia berkata ingin membunuh pedang iblis dingin, dia masih sedikit ragu untuk benar-benar membunuh seseorang. Lao Yu memandang pedang iblis dingin yang terbaring di tanah, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dengan penglihatannya, dia bisa tahu sekilas bahwa semua tulang pedang iblis dingin telah hancur berkeping-keping. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia mungkin tidak akan bertahan lama. Aku akan membereskannya dulu. Lao Yu melambaikan tangannya, menarik pedang iblis dingin keluar dari jurang dengan energi sejati. Sesaat kemudian, Lao Yu kembali dari jurang. Tuan kota, mari kita pergi. Dia meminta Long Yufei untuk mengemudikan kapal. Dia bersiap untuk membuat panggangan. Chu Cheng tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Long Yufei bertanya dengan bingung. Ada apa? Chu Cheng bergegas turun. Dia datang ke celah jurang dan mengeluarkan botol giok, menggumamkan mantra. Kemudian botol giok itu tiba-tiba membesar dan mengeluarkan kekuatan yang kuat. Detik berikutnya, mata air yang dingin berubah menjadi air terjun dan mengalir kembali ke dalam botol giok. Para pengawal wanita tercengang. Mereka semua bertanya, dia ingin mengumpulkan mata air dingin? Untuk apa dia membutuhkan itu? Mata air dingin memang bagus, tetapi sulit untuk mengumpulkannya. Lebih sulit lagi untuk memurnikan harta karun untuk menampung mata air dingin. Jelas bahwa botol giok di tangan anak kecil itu juga merupakan harta karun barat. Sesaat kemudian, Chu Chen kembali dari jurang setelah mengumpulkan mata air dingin. Baiklah, mari kita pergi. Long Yufei sambil menyetir ke depan bertanya dengan rasa ingin tahu, untuk apa kamu mengumpulkan tinju bawah tanah? Teknik pedangmu sangat kuat. Apakah tidak bisa berlatih dengan tinju bawah tanah? Chu Chen menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak akan berlatih dengan benda ini. Seorang pengawal wanita tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kalau begitu untuk apa kamu menggunakannya? Chu Chen mengeluarkan sebotol susu dari dunia mistis. Ini adalah botol susu yang dibuat khusus oleh Chu Feng untuk kedua anaknya, biasanya untuk memberi mereka susu. Tetapi kemampuan pertahanannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Long Yufei melihat botol susu yang dipenuhi cairan putih dan sedikit terkejut. Chu Chen mengambil kursi kecil dari dunia mistis, bersandar di kursi kecil, menyilangkan kaki, dan berkata dengan wajah menikmati. Dingin sekali, enak sekali diminum. Chu Xin juga mengeluarkan sebotol susu dari dunia mistisnya. Adik, kamu sangat pintar. Cepat beri aku satu. Chu Chen mengeluarkan botol giok dari dunia mistis. Di dalamnya ada esensi tinju bawah tanah yang sudah kamu bagi. Kakak, aku akan membagikan sedikit esensi tinju bawah tanah untukmu, kamu bisa melakukannya sendiri. Chu Xin menerima botol giok itu dan menyimpannya ke dalam dunia mistis bersama dengan botol susunya. Chu Chen duduk di kursi kecil. Dia mengangkat botol susu di tangannya dan bertanya, Bibi Long, apakah kamu mau minum?
Sangat enak. Long Yufei menggelengkan kepalanya, dia tidak tahan dengan sesuatu yang bisa memandikan energi in bawah tanah. Seorang pengawal wanita bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu minum ini? Chu Chen berpikir sejenak dan berkata, ayah pernah berkata, aku agak lupa. Sepertinya semacam susu rusa dari anggur. Chu Xin mengoreksi, tidak benar. Itu adalah susu rusa 9 warna. Semua orang berseru, suara mereka penuh kejutan dan keheranan. Rusa 9 warna tahap ke-8. Rusa 9 warna tahap ke-8 sebanding dengan pembangkit tenaga tingkat ke-5. Long Yufei melihat susu di botol susu kedua anak yang menggemaskan itu. Tiba-tiba dia bertanya, sayangku, apakah kalian masih punya susu dingin itu? Bibi tiba-tiba merasa sedikit haus. Bolehkah Bibi mencicipi 2 teguk? Meskipun meminum susu anak-anak adalah hal yang memalukan, tetapi itu adalah susu dari rusa 9 warna tahap ke-8, yang mungkin hanya ada satu di seluruh Kyushu. Dia juga ingin mencoba rasanya. Ya, ada. Chu Chen melambaikan tangan kecilnya. Sebuah mangkuk kecil melayang di udara, berisi setengah mangkuk susu. Susu ini ada di botol susu kedua anak yang menggemaskan itu, tidak terasa apa-apa. Tapi sekarang dimasukkan ke dalam mangkuk, aroma susu yang kental menyebar. Long Yufei sambil mengendalikan kuda poni, mengambil mangkuk kecil dan menyesapnya. Susu itu meleleh menjadi energi murni yang tak tertandingi di dalam tubuhnya. Wajah Long Yufei berubah. Dia segera menyerahkan tugas mengendalikan kuda poni kepada seorang pengawal wanita, lalu mengembalikan mangkuk itu kepada Chu Chen dan berlari ke samping untuk bermeditasi dan berlatih. Chu Chen memegang susu itu dan bertanya dengan bingung, kakak, ada apa dengan Bibi Long? Chu Xin melihat mangkuk susu itu dengan ekspresi tertegun. Dia berkata, apakah susu ini basi? Ayah bilang makan barang basi itu tidak baik untuk tubuh. Chu Chen melihat susu di mangkuk dan menciumnya, rasanya enak sekali. Lagi pula, disimpan di dunia mistis, tidak akan basi. Chu Xin menggelengkan kepalanya dengan bingung. Mungkinkah ayah benar? Dia alergi terhadap susu? Para pengawal wanita mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali, ini adalah terobosan setelah minum susu. Apa yang kamu minum ini? Chu Chen berpikir sejenak dan berkata, ayah pernah berkata, aku agak lupa. Sepertinya semacam susu rusa dari anggur. Chu Xin mengoreksi, tidak benar. Kenapa jadi alergi sup? Jangan-jangan kedua anak kecil ini belum pernah menerobos. Benar. Kedua anak kecil ini sama sekali tidak punya tenaga dalam. Mungkin memang belum pernah menerobos. Monster memang tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Chu Chen bergumam kecil sambil melihat sup di mangkuk. Bibi Long sudah meminumnya. Ayah bilang tidak boleh minum bekas orang lain. Nanti bisa tertular penyakit. Sebaiknya tidak usah. Chu Chen bangkit dan merangkak ke tepi pagar. Bersiap untuk menuang sup di mangkuk keluar dari mobil. Lao Yu, yang sudah bangkit dan mendatangi Long Yufei, mencegahnya. Itu sup yang setara dengan tingkat 5. Membuangnya begitu saja sungguh pemborosan. Lao Yu ragu sejenak, lalu berkata dengan muka memelas. Anak muda, bisakah kau memberikan sup ini padaku? Chu Chen mengangguk dan menyerahkan mangkuk kecil itu pada Lao Yu. Tentu saja. Lagi pula aku tidak minum bekas orang lain. Lao Yu dengan hati-hati menerima mangkuk kecil itu, takut menumpahkannya. Dia berbalik dan berkata kepada para penjaga wanita, kalian masing-masing satu tegukan kecil. Ingat, jangan minum terlalu banyak. Para penjaga wanita bersorak gembira dan berlari. Chu Xin dan Chu Chen melihat orang-orang yang bersemangat itu tercengang. Otak kecilnya penuh dengan kebingungan. Chu Chen bertanya pelan, kakak, apa mereka belum pernah minum sup sebelumnya? Chu Xin ragu sejenak dan mengangguk kecil. Sepertinya begitu. Wajah kecil Chu Chen menunjukkan sedikit simpati. Melihat para penjaga wanita hanya minum seteguk kecil, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata keras. Para bibi, tidak perlu hemat seperti itu. Kami masih punya banyak sup. Kalau kurang, aku akan tambahkan lagi untuk kalian. Para penjaga wanita bersama-sama menggelengkan kepala, lalu semuanya berlari ke samping untuk bermeditasi dan berlatih. Lao Yu mengembalikan mangkuk kecil itu kepada Chu Chen, ragu-ragu. Anak muda, bisakah aku juga minum sedikit? Aku mungkin butuh seluruh mangkuk ini, tapi aku tidak minum gratis. Aku bisa menukarnya dengan harta. Sambil berkata, dia mengambil sekuntum bunga dari alam semestanya yang misterius. Sebuah teratai yang tembus pandang. Teratai itu memancarkan aura dingin. Chu Chen dan Chu Xin tidak mengenal harta ini. Mereka hanya merasa sangat indah dan menyukainya. Lao Yu menjelaskan, teratai salju gunung es ini berasal dari wilayah paling utara negeri salju. Meskipun tidak seberharga sup pinggang 8 tingkat, itu tetap harta kelas 6. Ini adalah harta terbaik yang bisa kutunjukkan saat ini. Nanti setelah kembali ke ibu kota, aku akan menebusnya dengan cara lain. Chu Xin mengibaskan tangan kecilnya. Menerima teratai salju gunung es. Tidak perlu tebusan. Bunga ini sangat cantik. Aku menyukainya. Kemudian, dia mengayunkan tangan kecilnya. Cairan sup putih muncul di udara. Ruangan itu terisi dengan mangkuk kecil. Sementara itu, Lao Yu membawa mobil ke tempat tersembunyi, lalu meminum sup itu dalam beberapa tegukan.
Setelah mengembalikan mangkuk ke Chu Chen, dia berpesan, "Kedua anak muda, aku akan berlatih sebentar. Kalian tunggu di mobil sebentar." Chu Chen menerima mangkuk itu dan mengangguk. Kemudian dia datang ke tepi pagar, mengeluarkan sebotol giok dan menuangkan banyak air. Dia mencucinya berkali-kali sebelum menyimpan mangkuk itu ke alam semestanya yang misterius. Sudut bibir Lao Yu sedikit berkedut. Anak nakal ini ternyata sangat teliti. Tapi air apa itu? Kenapa rasanya energi yang terkandung di dalamnya tidak kalah dengan sup itu? Dia menggelengkan kepala dan membuat gerakan tangan. Mobil itu segera diselimuti lapisan cahaya, memisahkan semua orang yang sedang berlatih satu sama lain. Setelah menyelesaikan semua itu, Lao Yu duduk bersila dengan penuh harapan dan mulai berlatih. Dia sudah bertahun-tahun berada di tahap awal martial saint, selangkah lagi menuju tahap menengah. Hari ini melihat 8 generasi monster itu, dia punya firasat bahwa kultivasinya akan menembus. Chu Chen melihat Long Yufei. Dia lalu melihat Lao Yu dan para pengawal, dengan wajah penuh kebingungan bertanya, "Kakak, kenapa mereka semua jadi begini setelah minum susu itu?" Chu Xin menebak sedikit dari ucapan mereka, "Aku juga tidak tahu." Tapi mendengar perkataan mereka, susu ini sepertinya harta yang luar biasa. Chu Xin mengambil botol susunya dan melihatnya berulang kali, bergumam. Tapi aku tidak melihat ada yang istimewa darinya. Secanggih apapun susu itu, tetap saja susu. Bukankah itu untuk anak-anak minum? Sehari kemudian, gelombang kuat berdenyut. Long Yufei, yang sedang berkultivasi, terbangun dengan wajah bersemangat. "Aku sudah menembus ke tahap akhir 5 klan." Dia mendongak dan melihat bahwa guru dan para pengawal juga sedang bermeditasi. Sepertinya mereka juga minum susu itu. Suara Chu Xin yang merengek terdengar. "Bibi Long, kau sudah bangun? Ayo makan daging panggang." Long Yufei menoleh. Pedang darah Chu Chen sedang membalik-balik daging monster tak dikenal di alat pemanggang. Chu Xin berdiri di depan alat pemanggang. Sambil mengunyah daging panggang, dia memiringkan kepalanya dan menatapnya. Long Yufei tersenyum tipis dan duduk di samping Chu Xin, sambil makan daging panggang dan berkata, "Sayang, di masa depan jangan memberitahukan hartamu kepada orang asing sembarangan. Nanti akan ada orang jahat yang memaksamu." Chu Xin menelan daging panggang di mulutnya dan mengangguk, berkata dengan nada merengek, "Ya. Ayah juga bilang begitu. Kami juga sangat patuh. Kami tidak mengeluarkan harta kami, kan?" Long Yufei tertegun. Susu monster generasi kelima itu ternyata bukan harta, dia sekarang mengerti. Kedua anak kecil ini bukan tidak tahu pentingnya menjaga rahasia, hanya saja mereka tidak begitu mengerti daya tarik harta karun ini bagi para kultivator. Dalam pikiran kecil mereka hanya berpikir bahwa apa yang tidak mereka sukai bukanlah harta. Mereka tidak tahu betapa berharganya susu monster yang sudah mereka minum sampai bosan. Mendiskusikan masalah ini dengan dua anak menggemaskan ini agak melukai harga diri. Long Yufei diam-diam melanjutkan makan daging panggang. Tak lama kemudian, para pengawal satu persatu terbangun dari kultivasi mereka. Tanpa terkecuali, semua orang telah menembus hambatan mereka. 2 hari kemudian, gelombang energi sejati yang lebih kuat berdenyut. Lao Yu tertawa terbahak-bahak, bersemangat. "Akhirnya aku menembus! Akhirnya aku menembus!" Lao Yu tidak menyangka bahwa kesempatan terobosannya ternyata berasal dari dua anak menggemaskan ini. Keputusannya untuk menjalin hubungan baik dengan kedua anak menggemaskan ini sebelumnya sungguh sangat bijaksana. Chu Chen, yang sedang fokus memanggang daging, terkejut oleh tawa tiba-tiba. "Kakak, paman itu terlihat sedikit tidak normal. Apa dia gila?" Chu Xin melihat Lao Yu yang bersemangat dan berkata dengan sedikit ragu, "Sepertinya tidak. Kalau dia benar-benar gila, bukankah aku akan menjadi pembunuhnya? Dia akan mengganggu kita setiap hari." Long Yufei tersenyum dan menjelaskan, "Jangan khawatir, dia tidak gila. Dia hanya terlalu gembira karena kultivasinya menembus." Chu Xin dan Chu Chen tampak bingung. Terobosan kultivasi adalah kata yang terlalu asing bagi mereka. Karena mereka belum pernah menembus kultivasi, apalagi tahu perasaan ketika terjebak dalam satu tingkat untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menembus. Lao Yu berjalan mendekat dan berterima kasih. "Terima kasih, dua teman kecil, karena membantu orang tua ini menembus." Chu Xin melambaikan tangan kecilnya dan berkata, "Tidak masalah, tidak masalah. Yang penting tidak gila, kan?" Lao Yu tertegun sejenak. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dengan lambaian tangannya, dia mengaktifkan artefak dan terbang ke angkasa. Perjalanan selanjutnya tidak menemui Zulian. Jelas, orang di balik layar itu menganggap 3 tetua bela diri ditambah serigala darah cukup untuk menghalangi pemimpin wilayah Xin mencapai ibu kota wilayah. Tapi dia melupakan satu hal, yaitu 2 sekutu yang menyelinap keluar dari desa duta. 2 hari kemudian, di atas kota besar yang melayang di Afrika, Lao Yu dengan serius berkata, "Semuanya, hati-hati. Kita akan segera memasuki ibu kota wilayah. Pihak lain jelas tidak akan membiarkan pemimpin wilayah Xin mencapai ibu kota wilayah. Pasti akan mengirimkan kekuatan yang lebih kuat untuk menghentikan kita." Long Yufei juga menatap kota Lanzhou di bawahnya dengan wajah serius. Namun,
Suasana tegang ini segera dirusak oleh tawar yang dua sekutu itu. Wah, desa sebesar ini pasti banyak sekali daging panggangnya. Tiba-tiba, Cusin menoleh ke arah Long Yufei. Bibi Long, apakah kamu bilang kalau kita sampai di ibu kota wilayah, akan ada banyak sekali makanan yang disiapkan untuk kita? Jangan lupa, kata Chu Chen sambil menimpali, ya, ya, ya. Bibi Long tidak boleh menipuku. Ayah bilang orang dewasa yang menipu anak kecil akan disambar petir. Long Yufei menggosok dahinya dengan pasrah, kita sedang bersiap untuk perang yang menegangkan, bisakah kalian sedikit serius? Saat itu, sosok-sosok muncul di udara. Seorang pria dengan wajah penuh senyum dan sedikit seringai di bibirnya. Selamat datang, pemimpin wilayah Xin yang baru. Bawahan Anda adalah Gubernur Lanzhou. Kami telah menyiapkan pesta penyambutan di kediaman untuk Anda. Untuk menyambut pemimpin wilayah Xin, mohon berkenan hadir. Chu Chen menatap gubernur itu dan berkata pelan. Kakak, paman itu terlihat seperti orang jahat. Suaranya memang tidak keras. Tapi orang-orang di sini bukan orang biasa. Tentu saja mereka bisa mendengarnya. Gubernur itu melirik Chu Chen, dan Chu Xin mengangkat tangan kecilnya dan menepuk kepala kecil Chu Chen. Nak, berapa kali ayah memberitahu kita? Kita tidak boleh menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Kita harus melihat hati mereka. Kenapa kamu tidak pernah ingat? Chu Chen menggosok kepalanya dan mengangguk. Gubernur itu menunjukkan ekspresi, sangat bisa diajari. Gadis kecil ini cerdas. Nanti, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Chu Xin menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan menatap gubernur itu dengan serius berkata. Menurutku, hatinya lebih cepat daripada penampilannya. Sudut bibir gubernur itu berkedut, matanya dingin. Kedua anak nakal ini, satu pun tidak boleh dilewatkan. Long Yufei menunjukkan sedikit senyum di wajahnya, lalu segera menarik kembali ekspresinya. Kata-kata yang tidak disengaja, mohon jangan tersinggung, Tuan Gubernur. Gubernur itu tersenyum kecil dan berkata. Tidak masalah, kedua anak Tuan Gubernur cukup lucu. Long Yufei tidak menjelaskan. Terima kasih, Tuan Gubernur. Silakan masuk. Gubernur yang memimpin kembali menatap Yan Cusin dan Chu Chen. Selain merasa kedua anak nakal ini mulutnya kurang ajar, dia tidak terlalu memikirkan mereka berdua. Sekarang serigala darah mencari di mana-mana, In Feng dan yang lainnya tertutup, tidak ada yang mengirimkan informasi tentang saudara kandung itu kembali. Begitu mereka memasuki radius 100 mil dari kota You di Afrika, mereka sudah tahu bahwa misi itu gagal, tetapi mereka tidak tahu bagaimana kegagalannya. Di kediaman gubernur, Long Yufei duduk di kursi utama, sementara Chu Xin dan Chu Chen duduk di kedua sisinya. Lao Yuze berdiri di belakang mereka, menekan pinggangnya, dan mengamati sekeliling. Gubernur dan para pejabat duduk di kedua sisi meja persegi. Saat itu, gubernur mengangkat gelas anggurnya dan dengan hormat memberi isyarat kepada Long Yufei. 3 tahun lalu, seorang ahli misterius memaksa gubernur sebelumnya untuk membuka formasi alam rahasia dengan paksa. Setelah ahli misterius itu keluar dari alam rahasia, dia bahkan membunuh gubernur sebelumnya. Selama 3 tahun terakhir, kami terus menyelidiki informasi tentang pembunuhnya. Selain mengetahui penampilannya, tidak ada informasi lain yang diketahui. Sebaliknya, selama 3 tahun terakhir, banyak warga dan praktisi menghilang tanpa alasan, membuat seluruh Lanzhou ketakutan. Saya harap Kepala You, setelah menjabat, dapat memimpin kami untuk menemukan pembunuh sebenarnya. Bawahan ini mewakili rakyat Lanzhou untuk menawarkan segelas anggur kepada Kepala You. Long Yufei mengangguk, mengangkat cangkir anggur, dan memeriksanya dengan cermat, tetapi tidak bermaksud meminumnya. Saya datang untuk urusan ini. You Changxiao berkata, Kepala You, apakah Anda takut saya meracuni anggur? Saya akan minum duluan. You Chang menuangkan segelas anggur dan menghabiskannya. Long Yufei merasa lega dan bersiap untuk minum. Pada saat ini, Chu Chen tiba-tiba memanggil Long Yufei. Bibi Long, tunggu. Tanpa disadari, sebatang jarum telah muncul di tangan kecil Chu Chen. Dia memasukkannya ke dalam anggur Long Yufei dan berkata dengan serius, Ayah berkata, ketika berbicara dengan orang asing, minum dulu. Pastikan untuk menguji racunnya terlebih dahulu. Ini adalah jarum yang dibuat oleh ayahku. Jika ada racun, itu akan berubah warna. Dia meminumnya. Chu Chen juga selesai. Wajahnya yang bulat menunjukkan sedikit keterkejutan dan kekecewaan. Ternyata tidak ada racun. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat You Chang. Bergumam, seharusnya tidak begitu. Orang ini terlihat jahat sekilas. Mengapa tidak ada racun? Long Yufei tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang Kepala You. Kata-kata anak-anak tidak perlu dihiraukan. You Chang dengan sok murah hati melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Long Yufei kemudian menghabiskan segelas anggur. You Chang tersenyum dan membuat gerakan mengundang. Kepala You adalah seorang peminum, dia seharusnya tahu bahwa anggur yang enak harus disajikan dengan hidangan lezat, kelezatan unik Lanzhou. Disajikan dengan anggur bintang unik Lanzhou, itu adalah cita rasa otentik Lanzhou. Long Yufei mengambil sumpitnya dan mengambil sepotong daging. Chu Chen memanggil Long Yufei lagi, menusukkan jarum ke sepotong daging yang diambilnya,
dan kemudian mengeluarkannya setelah beberapa saat. Melihat jarum yang tidak berubah, dia kecewa. Seharusnya tidak begitu. Mengapa masih tidak ada racun? Long Yufei hendak membantah, tetapi You Chang tertawa kering. Kata-kata anak-anak tidak perlu dihiraukan. Saya mengerti. Namun, dia diam-diam mengutuk anak yang menyebalkan ini. Jika bukan karena takut mempengaruhi gambaran besar, dia benar-benar ingin menyuruh seseorang untuk melempar anak yang menyebalkan ini keluar. You Chang menarik napas dalam-dalam. Long Yufei memuji sejenak, lalu bersiap untuk mencicipi hidangan lezat unik Lanzhou. Pada saat ini, Chu Xin memanggil Long Yufei. Bibi Long, tunggu. Dia segera mengambil teko anggur dengan tangan kecilnya. Dia menuangkan segelas anggur ke dalam cangkir Long Yufei, lalu memasukkan sepotong daging yang diambil Long Yufei ke dalam anggur dan berkata kepada Chu Chen, "Kakak, coba sekarang." Melihat ini, wajah You Zhang langsung berubah. Meskipun Anda adalah kepala You, tetapi saya juga kepala You yang ditunjuk oleh mendiang kaisar. Bagaimana Anda bisa mempermalukan saya seperti ini? You Zhang tiba-tiba membalikkan meja. Niatnya adalah untuk membalikkan meja dan menghentikan Chu Chen dari meracuni, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Chen memiliki gerakan akting yang bagus. Tubuh kecilnya bergerak mundur. Dia hanya memindahkan cangkir anggur dan tidak menumpahkannya setetes pun. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkannya. Jarum itu melihat ke arahnya dan berteriak dengan gembira. "Ada racun, memang ada racun. Aku tahu, orang jahat itu pasti akan meracuni." Chu Xin juga bertepuk tangan dengan gembira. Jarum itu berubah menjadi hitam pekat. Tidak hanya beracun, tetapi juga racun yang sangat kuat dan tidak diketahui. Ini bahkan lebih beracun daripada racun yang ayahku siapkan untuk kita. Wajah Long Yufei menjadi suram, matanya berkedip dengan kebencian yang kuat. "You Chang, bisakah Anda memberi saya penjelasan?" "You Chang, karena kejadian ini terbongkar, dia tidak lagi berpura-pura. Saya tidak menyangka rencana saya akan dihancurkan oleh dua anak yang menyebalkan ini." Chu Chen mengangkat kepalanya dengan berani. "Aku bilang paman ini terlihat seperti orang jahat. Chu Xin juga terlihat seperti telah merencanakan semuanya. Aku bilang dia lebih jahat di dalam daripada di luar." Mendengar itu, You Chang mendengus dingin. "Anak nakal terkutuk, aku akan urus kalian nanti." Kemudian, sambil menoleh ke arah giok tua di belakang Long Yufei, dia berkata dengan dingin, "Satu pendekar suci tingkat awal dan dua pendekar suci tingkat menengah tidak dapat menghentikan kemajuan Tuan Yao." Tampaknya rumor bahwa pelindung You Chang hanya Wusheng tahap awal adalah palsu. Lao Yu menatapnya tanpa berkata apa-apa. You Chang menghentakkan kakinya ke tanah, dan pola-pola rumit tiba-tiba menyala. Pola-pola itu berkumpul membentuk sebuah formasi. "Tapi, kali ini kalian pikir aku hanya punya trik ini?" Detik berikutnya, sejumlah besar energi mengalir ke dalam tubuh You Chang, dan auranya melonjak. Wajah Lao Yu berubah. Ia buru-buru berdiri di depan Long Yufei. You Chang merasakan energi sejati yang dahsyat mengalir di tubuhnya, dan tertawa terbahak-bahak. Formasi penopang dewa. Formasi legendaris yang bisa menopang dewa. Ini digunakan untuk menopangku, seorang Wusheng yang rendah. Agak berlebihan untuk digunakan pada sesuatu yang kecil. Aura yang terpancar dari tubuhnya saat ini telah melampaui Wusheng tahap menengah. Mencapai tahap akhir Wusheng dan masih terus meningkat. Lao Yu langsung memanggil pedang surgawi. Sebuah pedang yang dibalut petir turun dari langit. You Chang melambaikan tangannya dan menghancurkan pedang surgawi dalam sekejap. Ia menatap Long Yufei dengan dingin, "Mengapa kalian datang ke Lanzhou? Jika kalian tidak datang, masalah ini tidak akan sampai pada titik ini." Long Yufei mengangguk. Ia menatap pejabat-pejabat lain dari wilayah itu dan berkata dingin, "Bunuh dia. Hari ini, aku akan menganggap kalian tidak ada di sini. Jika tidak, jika aku mati, kalian semua tidak akan selamat." Para pejabat mendengar ini dan mulai menyerang gubernur. Gubernur mengangkat tangannya dan melambai. Energi sejati yang mengerikan menyembur keluar, seketika menerbangkan semua pejabat hingga pingsan. Ia menoleh ke arah Lao Yu dan Long Yufei, membunuh tanpa menyembunyikan niatnya. "Selanjutnya, giliran kalian." Ia mengangkat tangannya dan menepuk ke bawah. Energi sejati yang mengerikan membentuk tangan raksasa setinggi 10 sang, menekan ke bawah. Lao Yu mengeluarkan pedang suci bintang 7 dan menahannya di atas tangan raksasa itu. Kekuatan dahsyat menyerangnya, membuatnya langsung memuntahkan darah dan berlutut. "You Chang, cepat pergi." You Chang mencibir. Energi sejati di tubuhnya masih meledak. Hari ini, tidak ada yang bisa lolos. Tiba-tiba, senyum di wajah You Chang memudar. Energi sejati yang meledak di tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan dengan cepat mengalir keluar. Wajah You Chang berubah drastis. Ia berusaha menyerang dengan panik, tetapi menemukan bahwa energi sejati mengalir terlalu cepat sehingga ia tidak dapat lagi menekan Lao Yu. Lao Yu merasakan tangan raksasa itu menghilang dengan cepat, dan ekspresi keterkejutan muncul di wajahnya. Kemudian, ia dengan tenang menekan tangan raksasa itu. Dia menoleh ke arah You Chang dan menyadari bahwa kekuatannya telah kembali ke tahap awal Wusheng, dan banyak pola pada formasi penopang dewa di bawah kakinya telah menghilang. Saat itu, suara ceria Chu Chen terdengar, "Kakak,
aku menemukan harta karun. Suara Cusin juga terdengar. Adik, aku juga menemukan harta karun. Semua orang menoleh dan melihat saudara-saudari itu entah kapan sudah berlari ke sudut ruang perjamuan, masing-masing memegang skop kecil di satu tangan. Dan memegang lempengan batu yang memancarkan aura kuno dan diukir dengan pola di tangan lainnya. Yao Chang meraung putus asa, kembali ke ruang perjamuan. Anak nakal terkutuk, merusak formasiku. Long Yufei sangat gembira di dalam hatinya. Kedua anak nakal ini benar-benar pembawa keberuntunganku. Dalam sekejap ini, saudara-saudari itu telah menemukan satu lagi harta karun masing-masing. Kekuatan formasi penopang dewa kembali melemah. Cahaya misterius di sekop kecil itu berkedip, mengabaikan larangan formasi penopang dewa. Long Yufei dan yang lainnya terkejut dalam hati. Kompor kecil itu juga harta yang luar biasa. Umumnya, mekanisme formasi dijaga diam. Bahkan seorang ahli formasi akan kesulitan membuka mekanisme formasi dalam formasi orang lain dalam waktu singkat. Kuncinya adalah ayah siapa yang akan membuat harta karun seperti itu untuk anak-anaknya sendiri. Saat ini, kekuatan Yao Chang telah turun menjadi 1/5. Mengetahui dia bukan tandingan Lao Yu, dia mengalihkan targetnya ke saudara kandung Chu Xin dan Chu Chen. Anak nakal yang menyebalkan, aku akan menghancurkan kalian berdua sampai akhir. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kedua anak nakal ini bersamaku. Dia mengeluarkan sebuah piring batu giok, yang merupakan salah satu dari piring batu giok biru. Zenki mengalir ke dalamnya, dan piring batu giok itu tiba-tiba membesar, menghantam kedua saudara kandung itu. Piring batu giok itu memancarkan kekuatan yang mengerikan, menyegel ruang di sekitarnya, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar, hanya bisa menahan. Chu Chen menatap piring batu giok yang jatuh dari langit dengan wajah pucat. Kakak, harta ini sepertinya bagus. Chu Xin juga mengangguk. Bagus untuk menghancurkan kenari. Yao Chang hampir memuntahkan darah. Ini adalah piring batu giok biru. Harta karun kelas atas. Lao Yu juga berkata dengan dingin, teman muda. Ini piring batu giok biru. Kalian tidak bisa merebutnya. Begitu Chu Xin mendengar bahwa dia tidak bisa merebutnya, dia langsung kehilangan minat. Oh, kalau begitu lupakan saja. Aku akan pergi menggali mekanisme. Chu Chen juga berlari menuju kompor kecil. Kakak, tunggu aku. Yao Zhang, yang sedang mengendalikan piring batu giok, tercengang. Bagaimana ini mungkin? Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan piring batu giok, kedua anak nakal ini sama sekali tidak terpengaruh. Itu agak berlebihan. Lao Yu mendengus dingin. Tidak ada yang mustahil. Dia mengayunkan pedang suci 7 bintang di tangannya. Sebuah ki pedang menembus udara dan menerbangkan piring batu giok itu. Piring batu giok itu terus mengecil, kembali ke ukuran aslinya, dan ditangkap oleh Long Yufei. Yao Zhang menderita serangan balik yang kuat dan memuntahkan darah, kembali ke tangan Lao Yu. Pedang suci Lao Yu diayunkan berulang kali, menghapus kultivasi Yao Zhang dan melemparkannya di depan Long Yufei seperti sampah. Long Yufei duduk kembali dan menatap Yao Zhang yang tercengang dengan dingin dan bertanya, katakan padaku. Mengapa Anda menghalangi saya memasuki rumah Yao? Mungkinkah Anda yang membunuh penguasa rumah Yao sebelumnya? Yao Zhang kembali sadar dan menatap Long Yufei. Bukan aku yang membunuhnya. Penguasa rumah Yao sebelumnya adalah puncak Marshal Saint. Bagaimana mungkin aku, seorang Marshal Venerable kecil, bisa membunuhnya? Long Yufei terus bertanya, lalu mengapa Anda menghalangi saya memasuki rumah Yao? Yao Zhang bangkit dan menarik kursi. Dia berkata dengan tenang, tidak ada apa-apa, hanya menerima keuntungan dari beberapa kekuatan besar. Membiarkan murid-murid mereka menyerang semua orang di pasar Lanyou dan memasuki alam rahasia Lanyou untuk berlatih. Sejak awal, saya tidak pernah berpikir untuk membunuh penguasa rumah Yao. Saya hanya ingin penguasa rumah Yao mengambil alih jabatan setelah pasar Lanyou berakhir. Bahkan jika saya dihukum atau dicopot dari jabatan saya. Dibandingkan dengan keuntungan yang mereka berikan, itu tidak seberapa. Long Yufei sedikit mengernyit. Mungkin penguasa rumah Yao sebelumnya menolak suap mereka. Pada akhirnya, dia dibunuh bersama oleh mereka. Yao Zhang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya telah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya juga melakukan apa yang seharusnya tidak saya lakukan, tetapi ini tidak ada hubungannya dengan keluarga saya. Tolong lepaskan keluarga saya. Long Yufei menatap Yao Zhang lama dan bertanya, jika hanya menerima suap dan memanipulasi pasar Lanyou, dosanya tidak sampai mati. Tetapi Anda ingin meracuni saya. Anda tahu bahwa melakukan ini, apakah berhasil atau tidak, Anda akan mati. Mengapa Anda masih melakukannya? Yao Zhang tertawa terbahak-bahak dan balik bertanya, pernahkah Anda mendengar tentang memotong jalan rezeki seseorang? Seperti membunuh orang tua. Bagaimana mungkin balas dendam orang tua tidak terbalas? Long Yufei terdiam. Chen Xi bertanya setelah beberapa saat, apakah ada kaki tangan? Jika Anda mengakuinya sekarang, kejahatan Anda bisa diringankan. Yao Chang menoleh dan melihat para pejabat yang pingsan di dalam, lalu mengejek, kau bilang sampah-sampah ini. Sekelompok sampah pengecut yang takut mati. Bagaimana mereka bisa mencapai hal besar? Long Yufei menatap Yao Chang sejenak. Dia berbalik untuk melihat Chu Cheng yang masih menggali harta karun dan berteriak,
Sayangku, bisakah Bibi meminjam satu lembar? Zhen Yanfu? Chu Cheng mengangguk dan mengeluarkan selembar kertas yang terlipat. Mata You Chang berbinar, lalu Chen Sheng berkata dengan keras, aku kalah. Aku mengaku kalah. Hanya kematian? Apa yang perlu ditakutkan? Dia tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari pelukannya. Dia menusuk Long Yufei. Lao Yu Jianzuang baru saja akan mengayunkan pedangnya ketika dia melihat sesosok bayangan bergegas dari belakang. You Chang, hati-hati. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah belati menembus punggung You Chang.